Saya izin share screen boleh ya? Sebentar ya. Halo Kak Dame. Hai Dr. Sati, apa Apa kabar? kabar? Baik, baik. Syukur deh. Ayo Mas Ruby. Udah. Halo Dokter Sati. Sehat? Sehat, dokter. Sehat-sehat. Ini maaf ya pakai masker, Mas. Soalnya di rumah sakit masih Sabtu kerja soalnya. Oke, kita mulai ya semuanya. Mudah-mudahan lancar-lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta webinar kita kali ini. Selamat pagi Ketua KPSI Pak Bagus Utomo, Dr. Sati Raja Sitanggang, SPKJ, Bapak Ruby Antono, dan Ibu Dame Uli yang menghormati semuanya. Webinar skizofrenia seri ketiga ini dengan topik pulih dari skizofrenia dan berdaya merupakan kelanjutan dari berbagai rangkaian webinar edukasi tentang skizofrenia yang diselenggarakan oleh KPSI sebagai bagian dari Facebook Community Accelerator Program, yang mana KPSI terpilih sebagai komunitas yang telah memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Indonesia dalam mengedukasi masyarakat dengan skizofrenia dan keluarga atau para pelaku rawatnya mencapai pemulihan dan mengubah stigma terhadap orang-orang dengan skizofrenia yang masih banyak terdapat di dalam masyarakat kita. Mengawali sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini, mari kita simak sambutan dari Bapak Bagus Utomo selaku pendiri dan Ketua KPSI. Silakan Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber Dr. Sati Sitanggang SPKJ yang jauh-jauh nih dari Kalimantan membantu kita mengedukasi dalam webinar ini. Kemudian teman-teman dari relawan KPSI yang hadir sebagai narasumber, juga para penyelenggara, serta hadirin yang telah hadir dalam kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Facebook yang telah menjadi sponsor kegiatan ini melalui kegiatan Community Accelerator Program, yaitu program untuk memberdayakan berbagai komunitas yang berdampak positif besar bagi masyarakat di platform media sosial Facebook. Kedua, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Bagus Utomo, Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. KPSI adalah support group buat orang dengan skizofrenia dan keluarga, serta orang yang peduli kesehatan jiwa. Saya sendiri adalah keluarga orang dengan skizofrenia. Yang mengalami skizofrenia, kakak saya kurang lebih 25 tahun yang lalu. Kami waktu itu belum memahami apa itu skizofrenia, kami belum tahu bahwa ini adalah suatu gangguan jiwa yang bisa pulih kembali. Namun setelah melalui pengobatan rutin, kakak saya bisa pulih kembali dan akhirnya saya memutuskan untuk memberikan edukasi pada pasien gangguan jiwa dan keluarga, kemudian membentuk KPSI agar bisa saling mendukung menuju pemulihan. Melalui KPSI juga kami ingin melakukan edukasi publik agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat soal kesehatan jiwa secara umum. Ya. Nah, salah satu program yang kami adakan tahun ini adalah seri webinar kesehatan jiwa yang membantu masyarakat dalam memahami apa itu skizofrenia. Nah, kali ini webinar series ini akan membahas topik pulih dari skizofrenia bagi orang yang mengalami, ya, orang dengan skizofrenia maupun keluarganya yang kita sebut caregiver yang mendampinginya. Saya pribadi pernah melalui perjuangan mendampingi orang dengan skizofrenia yang menurut saya waktu itu sangat berat banget, bagaikan menempuh perjalanan dalam lorong yang gelap.
semuanya tuh serba meraba-raba, serba coba-coba, apakah benar apa tidak gitu ya. Sungguh berat dan saya hampir putus asa waktu itu gitu. Namun dengan mendapatkan edukasi yang tepat, ternyata ada sedikit cahaya yang muncul di dalam lorong tersebut, yang membantu saya sekeluarga bisa maju terus, berjalan menuju masa depan. Dan setelah keluarga saya fokus pada pengobatan medis, barulah muncul cahaya-cahaya baru yang menurut saya seperti kita jalan di hutan gitu yang gelap gulita, kemudian kita mengandalkan cahaya bulan dan bintang gitu ya untuk jalan maju ke depan. Tapi cahaya itu walaupun kelihatannya redup, bisa membantu kita memandu perjalanan menuju pulih. Nah, saya sebut nih kami di dalam hal ini karena bukan kalau kamu mau pulih itu harus dari dirimu sendiri gitu. Tapi ternyata tidak demikian gitu. Kita sebagai caregiver juga butuh jalan menuju pulih. Kita sendiri juga mungkin bagian dari masalah, bagian dari keluarga yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Nah, kita juga harus pulih agar suatu saat kita bisa menata lagi hubungan keluarga yang lebih harmonis dan akhirnya kita bisa berbahagia kembali. Nah, karena itu mari kita ikuti webinar ini dengan penuh perhatian agar mendapatkan manfaat yang besar bagi kita semua. Nah, terima kasih banyak dan atas perhatian dan kepedulian teman-teman semua. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan jangan lupa nanti kalau udah dapat edukasi, ya, kita setiap diri kita nih harus ikut juga menyebarkan kesadarannya, pengetahuannya agar manfaatnya bisa tersebar luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini webinar saya buka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bagus Sutomo, Ketua KPSI kita. Selanjutnya, saya akan bacakan terlebih dahulu ya tata tertib untuk para peserta webinar kita. Yang pertama, peserta wajib mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Peserta wajib mengisi survei pemahaman materi sebelum mengikuti webinar dan sesudahnya, serta mengisi form absensi untuk memberikan sertifikat elektronik nanti. Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A, bukan pada fitur chat ya, teman-teman. Lalu selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pembicara. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi utama kita dari Dr. Sati Raja Sitanggang SPKJ. Waktu dan tempat kami persilakan dokter. Terima kasih Mbak Fei. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar dok. Kedengarannya jelas ya. Oke, izin saya Jelas, dok. karena di rumah sakit jadi pakai masker, teman-teman nggak bisa lihat wajah saya, jadi nggak apa-apa. Yang penting sih bukan wajah saya, tapi apa yang saya bagikan ya di pagi ini. Dan makasih Mas Bagus, Mas Kiki yang sudah melibatkan saya di kegiatan ini. Saya senang sekali terlibat di kegiatan ini, apalagi saya ucapkan selamat juga kepada KPSI yang masuk kepada program Facebook Community Accelerator Program ya. Ini satu hal yang luar biasa dari awal sampai akhir. Sejak saya pendidikan spesialis dulu sudah kenal Mas Bagus dan saya lihat sepak terjangnya seperti apa, dan saya dengan tidak berpikir panjang menerima ajakan Mas Bagus untuk terlibat di kegiatan ini. Jadi dalam hal ini, kegiatan ini saya diminta untuk memberikan materi tentang pulih dari skizofrenia dan bagaimana berdaya. Jadi dalam hal ini saya berbagi, bukan mengajarin apa yang saya pahami tentang pulih dari skizofrenia, dan saya usahakan yang sesederhana mungkin. Kalaupun ada nanti yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan ya teman-teman semua. Saya izin share screen ya Mbak Fei. Iya, monggo dok. Oke, apakah sudah kelihatan? Iya dok, terlihat dok. Sudah ya. Oke,
Jadi dalam hal ini saya akan menyampaikan materi pulih dari skizofrenia dan berdaya. Kita masuk ke apa sebenarnya skizofrenia itu ya. Skizofrenia mungkin beberapa dari, ini kan sudah seri ketiga ya, dari Dr. Gina, Dr. Alhado juga sudah menjelaskan tentang skizofrenia itu sebenarnya apa. Jadi saya sekilas sampaikan kalau dari Pedoman Nasional Penatalasaan Kondisi Psikiatri dari Kedokteran Jiwa tahun 2015, skizofrenia itu adalah gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan penilaian realita. Dalam hal ini contohnya adalah waham dan halusinasi. Kalau berdasarkan National Institute of Health dari US Department of Health and Human Services, dikatakan skizofrenia itu suatu gangguan jiwa berat yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Jadi aspek-aspek pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang itu terdampak oleh kondisi skizofrenia. Skizofrenia itu bersifat kronik dan kambuhan. Nah, karena kronik dan kambuhan ini yang jadi penyebab bahwa pada akhirnya nanti pengobatan ini jadi jangka panjang ya. Yang kalau tidak diobatin berdampak kepada disabilitas personal dan komunitas sehingga menjadi beban kemanusiaan dan finansial. Ya nanti kita lihat sebenarnya seperti apa sih bebannya itu. Kita mungkin berpikir kalau sekarang skizofrenia itu nggak terlihat kerugiannya apa. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung kerugiannya itu sangat besar, sangat masif ya. Di Indonesia kalau dari survei dari Dr. Eka Fiora tahun 2014 dikatakan prevalensi skizofrenia itu 1,7 per mil atau 1 sampai 2 orang dari 1.000 warga. Kira-kira 2,6 juta warga Indonesia mengalami skizofrenia. Ini cukup banyak ya. Kemudian kalau dari penelitian dari Castio dan Strop di 2015, dari seluruh populasi skizofrenia 41% tidak patuh terhadap pengobatan. Sehingga dari semua yang mengalami skizofrenia 60% itu tidak mengalami fase remisi, bahkan remisi ya, bukan recovery, remisi. Remisi itu berarti penurunan gejala gitu, belum sampai ke recovery lagi. Jadi ini hal-hal yang sangat penting kita pahami. Sehingga ketika ini terjadi risiko kambuh 3 sampai 4 kali lebih besar bila tanpa pengobatan. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena semakin sering kambuh, kondisinya akan semakin memburuk ya. Jadi fungsinya juga akan semakin menurun. Dan bila tanpa pengobatan sama sekali akan terjadi deteriorasi, artinya penurunan fungsi yang sangat luar biasa, ya. Kemudian fungsi kognitif, pemahaman, ya, pemikiran, gangguan proses berpikir dan gejala negatif. Gejala negatif itu nanti saya tunjukkan apa saja gejala negatif. Nah, inilah gejala skizofrenia, ya. Ada secara singkat ada gejala positif dan gejala negatif. Kalau gejala positif itu ada di antaranya waham atau delusi, bicara yang kacau, kemudian perilaku halusinasi, gaduh gelisah, harga diri melambung, kadang-kadang ya yang ngomong kadang-kadang dia sebagai nabi, jenderal, apa segala macam itu kan bagian dari waham ya, harga diri melambungnya. Kemudian kecurigaan dan ada ancaman, ada persekusi, kemudian rasa benci, hostility. Makanya seringkali yang terjadi adalah orang-orang itu mengalami kondisi agresif jadinya ke orang lain. Kemudian gejala negatif itu adalah efek tumpul. Jadi ekspresi datar sekali. Kadang-kadang kita ajak komunikasi, kita nggak mendapatkan ekspresi yang memadai. Bahkan kita sudah bikin mungkin joke atau segala macam, mungkin dia iya, tapi tidak bisa merasakan gitu. Kita pun nggak bisa kayak ada hal sesuatu yang membatasi gitu ya. Kemudian emosi terbatas, itu tadi ekspresinya juga terbatas. Jadi range emosinya itu jadi menurun. Kalau kita kan bisa sedih, bisa ini, jadi dalam satu itu terlihat sangat dinamis. Ini emosinya jadi terbatas. Kemudian hubungan personal menjadi buruk, artinya relasi interpersonal semakin buruk. Kadang-kadang menarik diri, nggak mau keluar rumah, jadinya ya aktif, jadi banyak di rumah, jadi kegiatannya semakin menurun. Kemudian berdampaknya menarik diri dari hubungan sosial. Kemudian kemampuan berpikir abstraknya kurang. Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang bersifat abstrak, dia akan susah untuk memprosesnya. Kemudian spontanitas dalam bicara juga berkurang. Makanya seringkali ketika teman-teman pasien skizofrenia yang datang ke kita yang sudah dalam kondisi berkali-kali kambuh, gejala negatifnya semakin dominan, susah sekali kita ajak ngomong. Ini dampaknya karena memang ketika pengobatan tidak dilakukan dengan rutin, justru yang muncul adalah kondisi seperti ini. Kemudian pikiran berulang-ulang. Nah, ini juga ketika tidak diobatin akan terjadi pikiran berulang-ulang. Jadi seperti orang yang mengalami pikiran obsesif ya. Jadi itu diulang-ulang terus, pikirannya diulang-ulang terus, tapi nggak bisa dikendalikan olehnya gitu. Mungkin ini teman-teman sudah tahu ada beberapa subtipe atau jenis dari skizofrenia, mulai dari paranoid, hebephrenic, katatonik, tak terinci, residual, dan simplex. Ini secara singkat saja ya. Kemudian sebenarnya penyebab dari skizofrenia itu apa sih? Penyebabnya itu biasanya kalau yang saya baca ya, secara singkat saya ini kan adalah
genetik, kemudian perubahan struktur dan fungsi otak, dan lingkungan. Kalau genetik memang dikatakan bahwa ada faktor kalau skizofrenia itu diturunkan dari keluarga yang mengalami dari orang tua atau dari garis keturunan yang paling atas ke bawah. Tapi bukan berarti ketika orang tua mengalami skizofrenia maka anaknya pasti skizofrenia, tidak, karena faktor lain juga ada yang mempengaruhi gitu. Karena ketika faktor genetik ini tidak didukung oleh faktor lingkungan atau yang lain-lain bisa dilindungi, belum pasti skizofrenia bisa terjadi. Kemudian perubahan struktur dan fungsi otak juga ada faktor genetik di dalamnya. Kita tahu juga sekarang bahwa banyak sekali kalau kasus-kasus penyalahgunaan nafsa itu akhirnya terjadi dampaknya ke kondisi psikotik, ada skizofrenia gitu ya. Karena apa? Orang dengan penyalahgunaan nafsa itu kan yang dicari itu kan peningkatan dopamin yang memberikan rasa nyaman ya. Sementara pada orang skizofrenia terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter di mana neurotransmitter dopamin itu sangat tinggi. Jadi antara dampak penyalahgunaan nafsa dengan biologinya terjadinya skizofrenia sama sebenarnya, peningkatan kadar dopamin di otak. Itu yang membuat perilakunya menjadi berubah seperti itu ya. Kemudian faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Ada kemiskinan, dikatakan stres berkepanjangan, lingkungan yang berbahaya. Mungkin kayak sekarang dalam kondisi perang di Ukraina ya, kita lihat bahwa pasti itu menimbulkan dampak yang tidak nyaman ya. Sewaktu-waktu merasa terancam, merasa dikejar-kejar segala itu Pak, kalau terus berlama-lama kan akan berdampak pada orang tersebut gitu. Kemudian paparan virus dan atau gizi buruk pada saat dikandungan ini sebelum lahir itu juga mempengaruhi. Jadi faktor gizi buruk namanya ya, ini kembali lagi ke kalau kita lihat sih secara komprehensif ya. Kita perlu perhatikan juga gizi ibu hamil ya, ibu hamil dan ibu hamil, karena apa? Karena ini akan berdampak kepada kesehatan dari janinnya nanti, dan dampaknya adalah ke kondisi potensi terjadinya gangguan jiwa berat atau skizofrenia. Ini mungkin sedikit saya tentang DAILY ya. DAILY ini adalah Disability Adjusted Life Year of Measure of Disease ya. Kalau ini secara singkat dikatakan sebenarnya ada tahun-tahun yang hilang akibat kondisi penyakit yang kronis ya. Jadi sebenarnya misalnya ini ya, bayi lahir sehat nih, terus sakit mengalami anggaplah skizofrenia, serangan pertama, terus pulih ya, terus kambuh lagi, terus membaik, kambuh lagi, membaik, kambuh lagi, membaik, kambuh lagi, membaik. Tapi akhirnya mungkin nggak berobat, akhirnya dia menjadi ini bertahan lama gitu loh, sampai akhir hayatnya. Bertahan itu pertama penyakitnya bertahan, disabilitasnya juga bertahan, disabilitasnya bertahan gitu. Padahal sebenarnya mungkin setelah dari bayi ini sampai usia mungkin akan umur 40 ya. Mestinya di umur 40 ini kan dia banyak sekali yang harus dia kerjakan. Dan ketika dia sehat, tidak terkena dampak yang buruk, dia masih bisa bertahan sampai umur 60, 70 gitu loh. Jadi ada 20 tahun yang hilang dari kehidupannya yang mestinya dia bisa isi dengan hal yang bermanfaat gitu loh. Karena orang-orang dengan gangguan skizofrenia biasanya juga bisa usia harapan hidupnya lebih rendah dibanding orang normal ya. Jadi ini mestinya kan harapan hidup ya, usia harapan hidup ya. Mestinya di sini ya, tapi dia sudah meninggal di sini. Jadi ada kehilangannya, tahun-tahun kehidupan yang hilang akibat penyakitnya dan disabilitasnya itu. Ini yang jadi kerugian yang terbesar akibat dari dampak dari skizofrenia dan gangguan jiwa kronis yang lainnya gitu loh. Jadi kita lihat yang gambaran merah ini yang menjadi perhatian kita bahwa kita jangan anggap sepele bahwa tahun hidup dengan orang-orang dengan yang mengalami disabilitas ini ya, orang-orang ketika mengalami disabilitas dan penyakit gangguan jiwa ini ditambah dengan tahun yang hilang, yang sebenarnya dia harusnya hidup sampai umur berapa, ini yang jadi kerugian terbesar dari orang-orang yang mengalami gangguan jiwa kronis gitu. Nah ini kerugian yang terbesar. Kalau dihitung secara materi ini tidak, itu bisa miliaran dolar saya pikir ya. Karena apa? Bayangkan kalau nanti kita lihat sebanyak apa yang terjadi sebanyak apa juga DAILY ini di seluruh dunia. Nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat beban disabilitas dari 12 beban disabilitas ini saya ini dari WHO ya. Tahun 2004-2010 ya, bandingkan ada perbandingan 2004-2010. Dari 12 itu 3 yang masuk 10 besar itu ada 3 dari yang berdampak ke gangguan jiwa yang merupakan bagian dari gangguan jiwa. Pertama Alzheimer, demensia ya. Dan skizofrenia masuk nomor 3 yang menjadi beban disabilitas. Kemudian depresi,
depresi itu masuk ke nomor 7. Jadi 3 besar itu ada hal-hal berhubungan dengan gangguan otak atau jiwa gitu loh. Kita lihat yang unik di sini adalah rata-rata kalau penyakit yang lainnya, kebutaan itu dari 2004 itu 0,5 ya. Kemudian 2010 jauh sekali turunnya 0,1. Yang lain juga rata-rata menurun ya. Tapi kalau gangguan jiwa, Alzheimer, skizofrenia, ya depresi, rata-rata naik, malah nggak membaik gitu loh. Ini kan sangat memprihatinkan. Karena apa? Mungkin ya itu tadi, karena memang orang nggak paham bahwa gangguan jiwa itu sebenarnya bisa dipulihkan. Jadi nggak dibawa berobat, ya dibiarkan seperti itu. Nah ini yang nggak, ya sebenarnya tidak bisa terjadi ya, karena dalam hal ini kita tahu bahwa saya juga sudah melihat bahwa selama saya bertugas sebagai psikiater, orang dengan gangguan jiwa itu bisa pulih kok, bisa berfungsi dengan baik. Nah ini yang harus kita hilangkan supaya apa, beban disabilitas akibat gangguan jiwa dalam hal ini skizofrenia bisa diturunkan. Nah, ini supaya kita lihat ya. Nah ini coba saya beri gambaran. Jadi ini tahun-tahun yang hilang ya akibat skizofrenia, per 100.000 orang yang mengalaminya di tahun 2002. Kita lihat ini lebih dari 295, ini yang merah menyala ini, artinya ini berarti sekitar 295 tahun yang hilang ya dari 100.000 orang akibat kondisi skizofrenia. Indonesia termasuk yang merah di 2002. Saya nggak tahu 2022 ini seperti apa 20 tahun kemudian gitu. Kita lihat bahwa lebih dari 295 itu ya angkanya yang hilang. Jadi 295 tahun yang dikatakan hilang dari 100.000 orang yang mengalami skizofrenia di 2002. Mungkin kita perlu lihat juga 2022 ini seperti apa, apakah masih bertahan atau tidak gitu loh. Jadi kita lihat ya, 295 ya, lebih dari 29 tahun sebenarnya waktu yang hilang dari orang-orang dengan skizofrenia. Itu kan sangat luar biasa ya, memprihatinkan sebenarnya. Nah, cuma kita perlu pahami bahwa kita perlu tahu bahwa skizofrenia bisa ditata laksanai ya, bisa diobati, dilakukan terapi gitu loh. Karena memang tadi kita lihat bahwa penyebabnya itu memang multifaktorial, kita juga harus tahu bahwa penataannya multifaktor gitu, nggak bisa hanya satu. Dari biologi, dari secara biopsikososial ya harus kita tangani. Jadi secara biologi obat-obatan, bisa juga melalui transcranial magnetic stimulation. Kalau saya lihat ini di Rumah Sakit Magelang ada, di Bogor juga ada, Marzuki Mahdi juga ada, beberapa rumah sakit sudah memiliki ini gitu loh. Neurofeedback juga ada di beberapa rumah sakit jiwa yang besar di Indonesia. ECT, elektrokonvulsif terapi juga ada. Atau mungkin suatu saat mungkin bisa jadi rekayasa genetika ya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki situasi ini. Secara psikologis juga bisa, berbagai jenis psikoterapi bisa kita terapkan. Konseling keluarga, family terapi itu bisa kita lakukan. Secara sosial, psikoedukasi ini yang penting. Dalam hal ini mungkin KPSI sudah melakukannya ini ya, rutin sekali melakukan psikoedukasi terhadap bagaimana meningkatkan kesadaran orang tentang gangguan jiwa ya, termasuk dalam acara webinar kali ini. Kemudian bagaimana manajemen stres, reduksi stres, kemudian modifikasi lingkungan ya. Artinya bila ternyata di dalam lingkungan ada lingkungan itu membuat orang itu semakin tertekan seperti Mas Bagus tadi bilang, berarti kita harus memperbaiki bagaimana memodifikasi lingkungan itu agar tidak menjadi faktor yang memicu kekambuhan atau munculnya suatu gangguan jiwa atau skizofrenia. Kemudian penguatan dukungan sosial ini juga penting, termasuk juga yang dilakukan oleh KPSI. Kemudian bagaimana pada akhirnya secara sosial kita mengoptimalisasi fungsi dalam hal ini rehabilitasi psikososial. Mungkin bulan lalu Dr. Rahargo sudah menjelaskan ini secara mendetil ya, rehabilitasi psikososial yang dilaksanakan dengan sangat baik sekali di beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Dr. Rahargo di Marzuki Mahdi. Nah, karena memang skizofrenia ini adalah penyakit kronis, menahun, dan bersifat kambuhan, jadi penanganannya itu ya berkesinambungan ya. Jadi nggak bisa sekali berobat langsung ini, enggak. Jadi harus ada dari awal, kita harus lihat bahwa sebelum sakit itu harus ada intervensi dini sebenarnya, dan ini bisa dikerjakan di puskesmas dan juga yang dilakukan oleh teman-teman di KPSI untuk mencegah sebenarnya ya kondisi seperti ini. Jadi ini berbasis di masyarakat juga bisa dilakukan. Kemudian fase akut ya, fase akut itu misalnya ketika yang kondisi pertama mengalami kondisi misalnya gaduh gelisah, mengamuk ya, ketika pertama kali mengalami serangan, ya pasti harus dibawa ke rumah sakit. Nggak mungkin lagi harus ditangani di rumah kan, karena perlu penanganan intervensi krisis ya, krisisnya harus ditangani. Kemudian penanganannya harus high care, jadi nggak sekedar itu, ada tindakan-tindakan lain yang memang kita perlukan gitu ya, yang melibatkan banyak lintas sektor ya.
kemudian pemberian obat-obatan, kemudian juga pemeriksaan klinis, karena kita perlu tahu juga apakah ada penyebab lain yang menyebabkan kondisi akut ini ya, keserangan akut ini. Kemudian di sini juga sudah mulai dilibatkan bagaimana keluarga kita libatkan, intervensi keluarga. Mungkin ada hal-hal di keluarga yang perlu kita selesaikan atau kita perbaiki. Kemudian bisa dilakukan psikoterapi sportif dengan para psikolog, juga dengan para perawat jiwa juga. Kemudian terapi kelompok, ya. Kemudian penyuluhan ya, masuk juga penyuluhan kepada pasiennya dan juga kepada keluarga. Kemudian masuk ke maintenance. Maintenance berarti kita pemeliharaan. Jadi sudah stabil dari fase akut, kita masuk ke kondisi stabil ya. Stabil berarti maintenance. Kita pertahankan kondisi stabil ini. Kita mulai latih social skill training. Jadi kemampuan sosialnya itu kita harus latih supaya tidak menurun, karena pada saat fase akut itu kan kemampuannya menurun ya. Kemudian bagaimana kita juga atur manajemen stres, dan mungkin kita juga keterlibatan dari para psikolog untuk melakukan CBT kepada pasien-pasien ini ketika kondisi stabil. Nggak mungkin CBT dalam kondisi krisis, itu hal yang sangat tidak relevan. Kemudian masuk ke pemulihan atau recovery, ini juga berbasis komunitas ya. Jadi dua ini, maintenance dan pemulihan ini berbasis komunitas. Dalam hal ini saya lihat sebenarnya KPSI berperan sangat besar ya melakukan hal-hal seperti ini, karena basis komunitasnya banyak. Saya lihat juga anggotanya sangat banyak yang terlibat ya. Saya berharap sih ke depannya ya makin pemahaman tentang pemulihan ini bisa semakin disebarluaskan. Bahwa dalam hal ini kita juga harus atur bagaimana manajemen kepatuhan minum obat atau menjalani terapi. Kemudian layanan ini berbasis komunitas tentu saja. Kemudian bagaimana kita manajemen kasus. Manajemen kasus artinya gini loh. Ketika kita dalam fase pemulihan ini pasti ada sesuatu ya. Jadi pemulihan itu kan tidak statis ya, tapi ya dinamis, ada up and down. Ketika down, apa yang terjadi? Kasus apa sih yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita assess ya, kita lihat situasi apa yang memicu terjadinya kondisi itu, down maupun up itu. Lalu kita lakukan manajemen terhadap kasus-kasus itu, apa yang perlu dilakukan? Lalu apa yang membuat dia lebih baik, seperti itu. Lalu bagaimana kita menghindari supaya terjadi kondisi down yang berikutnya. Kemudian life skill, kita kemampuan dia dalam menjalani hidup juga kita perbaiki. Kemudian cognitive remediation. Cognitive remediation ada cara tersendiri, ada latihan tersendiri yang memakai alat biasanya. Ini biasanya di rumah sakit besar yang ada nih, termasuk di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Karena ada seperti melakukan kayak game otak seperti itu ya. Jadi di pengenalan apa segala macam, termasuk melibatkan semua aspek secara fisik maupun psikologis. Jadi misalnya computer based ini cognitive remediation. Jadi ini bisa dilakukan sebenarnya. Lalu kita masuk ke pendekatan pemulihan atau recovery approach. Jadi yang dikatakan pendekatan pemulihan itu adalah pemberdayaan secara individual ya, untuk menimbulkan harapan realistis untuk suatu kehidupan yang lebih baik, walau seseorang tersebut mungkin masih menyandang satu penyakit dan memiliki kerentanan. Jadi dalam hal ini, pemulihan itu bukan berarti dia bebas dari kondisi penyakitnya. Dia mungkin masih punya kerentanan dan punya menyandang suatu kondisi itu, tapi secara individu dia masih bisa mencapai suatu kondisi hidup yang sangat optimal ya. Tujuannya tidak melulu untuk hidup normal tanda kutip ya, tapi lebih kepada menghargai setiap upaya dan kekuatan seseorang untuk menuju suatu hidup yang lebih baik dan produktif. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kehidupan yang produktif ya, walaupun seseorang mengalami masih menyandang kondisi itu, tidak menghalangi dia untuk mencapai suatu kondisi hidup yang sangat optimal gitu, termasuk mencapai cita-cita, termasuk mungkin menikah, termasuk juga bekerja, kembali ke fungsi semula. Banyak kok pasien-pasien yang kita tangani akhirnya bisa berfungsi dengan baik gitu loh. Jadi tidak kehilangan pekerjaan, tidak jadi malah menggelandang atau segala macam gitu, malah terus-terusan jadi beban, enggak. Dia bisa mandiri jadinya. Itu harapan kita dari pendekatan pemulihan ini ya. Lalu apakah pulih dengan sembuh? Saya coba mensarikan antara pulih dengan sembuh ya. Tapi nanti teman koreksi teman-teman. Nah, ini yang saya coba pahami ya. Pulih itu kalau secara bahasa Inggris recovered ya. Sembuh itu cured ya. Kalau pulih itu suatu proses. Sembuh itu hasil akhir. Kemudian pulih itu bersifat individual, sangat relatif dan dinamis gitu loh. Dan sembuh itu absolut. Kalau saya bilang sih absolut. Memang sembuh ya sembuh gitu loh. Jadi orang yang pulih, sakit dan gangguan itu masih ada, dan gejala masih bisa ada ya. Tapi kalau cured atau sembuh, sakit atau gangguan itu hilang, gejala hilang tuntas sama sekali gitu loh. Ya. Kemudian pada pemulihan itu tata laksananya berkesinambungan. Karena apa? Memang kondisinya atau gangguannya masih ada, jadi perlu ditata laksanai. Walaupun bukan hanya dengan obat ya, tapi tadi kan banyak tindakan-tindakan penata laksanaan kan, secara biopsikososial seperti itu. Pada sembuh atau cured, tata laksana atau pengobatan selesai. Ya misalnya tumornya dioperasi selesai, tumornya hilang, udah selesai. Nggak mungkin dioperasi berkali-kali seperti itu. Kemudian
Kalau pemulihan, fokus pada kualitas hidup optimal, sampai sejauh mana hidupnya bisa maksimal. Kemudian pada cure, fokus pada bebas sakit dan gejala. Ya, itu bedanya. Kalau pulih masih bisa dicapai tanpa harus sembuh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sementara sembuh tidak mungkin tanpa pemulihan, gitu. Orang sembuh ya pasti pulih, gitu loh. Seperti itu. Jadi yang bisa saya ini kan terkait dengan pulih dan sembuh ya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Tapi ini yang coba saya sampaikan bagaimana membedakan pulih, recover dengan sembuh. Dan sering ditanyakan, dok, orang dengan skizofrenia bisa sembuh nggak? Saya selalu bilang bahwa kita tidak memakai istilah sembuh karena yang kita lihat selama ini yang kata atau yang istilah paling tepat adalah pulih atau recover. Apakah ODS atau DGJ bisa pulih? Ya, dia bisa banget kalau saya bilang sih, karena saya melihat buktinya sendiri dari teman-teman juga, dari nanti kesaksian dari Kak Dame juga ada, dari Mas Ruby juga ada, dan bisa teman-teman bisa melihat. Kalau saya ngomong seperti ini kan seolah-olah karena saya dokter jiwa ya saya kayak jualan apa gitu ya, kayak promosi, padahal ya silakan ini yang memang yang ya, orang dengan living this experience bisa menjelaskan itu gitu loh. Dan pemulihan itu berbeda tiap orang gitu, nggak sama. Itu seperti proses ya. Dan pemulihan itu ada dua, klinis dan personal ya. Kalau klinis itu pasti kita pakai angka-angka biasanya. Kita selalu lihat skor ini berapa. Itu seringkali kita pakai sebagai secara objektif ya, secara terukur. Itu memang selalu kita ada hitungannya, ada skala-skala yang bisa kita pakai. Tapi kadang-kadang ya karena kita bilang pemulihan itu berbeda tiap orang, nggak sama jadinya. Jadi ada juga pemulihan secara personal maupun individual. Ya ini yang mau saya bagikan saat ini ya. Nah, pemulihan personal atau individual itu lebih kepada kemampuan seseorang menghidupi kehidupan yang berarti. Walaupun dia masih mengalami kondisi penyakitnya atau gangguannya, dia mampu ya menghidupi kehidupannya secara berarti. Lalu tentang bagaimana mengupayakan hal-hal yang penting sesuai kebutuhan masing-masing. Ya, kebutuhan masing-masing, jadi bukan karena dia seperti ini, dia skizofrenia harus sama. Enggak, ya apa yang memang sesuai gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Bisa saja seseorang masih memiliki gejala skizofrenia atau gangguan jiwa lainnya, namun pada saat sudah mencapai pemulihan, itu tidak lagi menghalangi tujuan hidupnya gitu untuk secara optimal dan berkontribusi di masyarakat dengan baik. Jadi itulah tujuan kita sebenarnya. Jadi artinya saya mau dalam hal ini kembali menyampaikan lagi sebenarnya yang mau kita pesannya adalah bagaimana sebenarnya orang ini bisa berfungsi dengan hidup dengan optimal dan berkontribusi dengan baik di situ walaupun dia masih mengalami menyandang kondisi tertentu gitu. Dan pemulihan itu suatu perjalanan personal ya. Jadi bukan yang ini sama, itu sama, belum tentu gitu loh. Dan yang bisa dikerjakan dan dicapai sendiri dan juga dengan dukungan orang-orang sekitar. Ini pasti ya, dukungan orang-orang sekitar itu tidak bisa harus ada yang mendampingi. Pengobatan dan modalitas terapi lainnya seperti psikoterapi, ya rehabilitasi psikososial seringkali yang paling membantu tercapainya pemulihan. Tapi di saat yang sama juga tersedia pilihan-pilihan lain yang bisa diterapkan untuk membantu proses pemulihan. Ya, termasuk misalnya bagaimana dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat seperti itu nggak bisa kita hilangkan. Makanya saya bilang sebenarnya ini penanganannya sangat komprehensif dan multifaktor. Jadi selama itu membawa kebaikan dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan itu membawa kebaikan ya sudah kita akan terima itu sebagai salah satu upaya untuk mencapai pemulihan. Ini adalah saya bagi sedikit dari ini pemahaman tentang pulih dari IG saya. Kalau saya bilang pulih tidak harus selalu kembali ke kondisi sebelum sakit. Pulih juga bisa berarti menemukan kembali dirimu yang baru ya. Sesuatu yang mungkin sangat berbeda dari sebelum sakit, namun tetap mampu berfungsi optimal. Pulih juga bisa berarti setelah seseorang mengalami satu hal yang membuatnya hancur berkeping-keping dan tidak mungkin disatukan lagi seperti semula, namun kepingannya itu masih ketika mendapat sentuhan yang baru, itu menambah nilai sehingga tetap berharga dan bermanfaat. Kemudian seperti ini ya, ini yang dari Jepang ya, kerajaan Jepang. Pulih juga bisa berarti bahwa seseorang tidak kembali persis seperti awal dan menemukan bekas yang sangat terlihat. Jadi bekasnya masih ada ya. Namun sentuhan khusus membuat segala bekas dan ketidaksempurnaan itu menjadi sesuatu yang berharga dan bermakna gitu. Jadi kita lihat di sini seperti kepingan-kepingan keramik ini ketika dia hanya jadi kepingan, ya dia nggak sesuatu yang tidak berharga ya. Sebelumnya mungkin dia adalah belum. Sebelumnya mungkin ketika dia hancur, sebelum hancur dia satu keramik ya, vas bunga ya. Tapi ketika itu jadi kepingan dia bukan apa-apa gitu. Tapi ketika diolah, dibikin seperti gantungan kunci, seperti liontin segala macam dan ditempel di vas bunga, dia mendapat nilai yang baru ya, seperti ini. Jadi ini yang mau sedang kita sampaikan bahwa
bukan berarti ketika sesuatu sudah seperti itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, proses pemulihan itu adalah mengupayakan sampai di mana seseorang itu bisa mencapai fungsi dan manfaat yang paling baik dari seseorang itu. Nah, ini juga perlu kita pahami bahwa perlu ada keseimbangan antara disabilitas dan recovery. Jadi yang hijau ini adalah yang faktor-faktor yang bisa jadi pelindung ya, protective factor. Jadi P ini yang melindungi seseorang untuk tetap mengalami recovery, pemulihan. Ya, kemampuan dia dalam menghadapi coping skill ya, sosial dan coping skill-nya, bagaimana dukungan sosialnya, kemudian bagaimana dia fungsi bekerjanya, kemudian dukungan keluarga, kemudian bagaimana juga assertive community treatment-nya ini juga kalau di ini sebenarnya ini saya dapatkan dari waktu saya sempat menjalani fellowship di salah satu rumah sakit jiwa di Korea yang menjalankan prinsip rehabilitasi sosial yang sangat baik. Jadi mereka memiliki assertive community therapy treatment. Jadi sebenarnya melibatkan komunitas untuk terlibat langsung bisa membantu menjangkau orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian faktor pelindung lagi adalah farmakoterapi yang optimal, obat-obatan yang optimal yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Kemudian rehabilitasi kognitif juga penting. Jadi hal-hal ini. Jadi di sisi lain yang merah ini adalah hal-hal yang berkerentanan yang atau faktor stres yang bisa membuat recovery itu akan sulit tercapai. Antaranya stres, stigma ini yang paling sangat sering kita dapatkan. Kemudian kerentanan secara psikologikal, artinya memang secara kepribadian orang ini punya kerentanan untuk mengalami suatu stres gitu. Mungkin dari pola asuh atau bagaimana juga mungkin seseorang di rumah itu memang keluarga yang toksik, mungkin yang patologis, sehingga sulit untuk mengupayakan situasi yang kondusif buat si yang bersangkutan. Jadi semakin besar P-nya ini yang protective factor, faktor pelindung, maka recovery akan terwujud ya. Kalau seimbang antara kerentanan dengan faktor pelindung, stabilitas yang didapatkan. Jadi sekedar stabil, belum recover ya, stabil saja, belum mencapai ke recovery. Kemudian ketika ya faktor yang kerentanan yang lebih besar, maka ini dalam kondisi yang sangat perlu kita stabilkan karena apa? Ini berpotensi mengalami relapse seperti di bawah ini. Semakin besar kondisi yang kerentanan, semakin besar potensi dia akan kambuh, relapse. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini. Nah, prinsip-prinsip pemulihan kita lihat secara sekilas bahwa semakin ke atas tujuannya adalah pekerjaan dan kegiatan yang bermakna dari seseorang itu gitu. Jadi dimulai dari mana? Dari awal sebenarnya. Jadi ini suatu pelayanan yang berkelanjutan ya. Tidak bisa terputus tengah jalan. Jadi continuum of care. Mulai rawat inap, rawat jalan sampai nanti dia bisa diinikan ke lingkungan ketika dia mampu melakukan kegiatan dan pekerjaan yang diakui atau diterima oleh orang-orang sekitarnya. Jadi memang harus kita pahami bahwa layanan ini berbasis kebutuhan konsumen, dan saya akui memang belum semua sih di Indonesia belum ada layanan yang berbasis kebutuhan konsumen. Nah, ini yang perlu mungkin PR terbesar kita ya di Indonesia ini. Kita lihat bahwa sebenarnya tahap-tahap pemulihan itu ya meningkatkan daya dan kendali konsumen. Jadi dalam hal ini orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu yang kita libatkan, bagaimana dia bisa menggunakan dayanya dan kendalinya, kontrolnya terhadap dirinya sendiri gitu. Termasuk mulai dari mengakses layanan kesehatan ya dari yang paling bawah sampai paling tinggi, kemudian dukungan orang-orang sekitarnya ya dan relasi yang bermakna, kemudian bagaimana juga layanan dari fasilitas kesehatan dan juga sejauh mana sudah psikoedukasi yang dilakukan kepada orang-orang sehingga memahami sebenarnya apa itu gangguan jiwa skizofrenia dan bagaimana apakah memang proses pemulihan itu bisa terjadi gitu. Yang sering terjadi selama ini orang nggak paham bahwa orang dengan skizofrenia bisa pulih gitu ya. Kemudian pelibatan komunitas. Nah, ini penting banget ini komunitas karena kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Saya pribadi sebagai seorang psikiater juga memahami bahwa ini sangat tidak mungkin terjadi pemulihan bila komunitas tidak terlibat. Ya, akhirnya seseorang itu bisa memiliki pekerjaan atau kegiatan yang bermakna. Ini yang ini. Jadi tiap tahap ini keterlibatannya. Jadi ketika akses ke Yankes itu keterlibatan dari komunitas, kemudian motivasi dari orang tersebut untuk bisa menjangkau akses kesehatan. Ya, termasuk bagaimana dia boleh terlibat, termasuk mungkin teman-teman yang volunteer di KPSI itu sebenarnya satu kondisi proses menjalani pemulihan ya itu termasuk pre-vocational program sebenarnya dan pre-vocational rehabilitation, bagaimana dia teman-teman yang saya lihat sering menghubungi saya, dok gini-gini, itu kan dia sudah menjalankan fungsi dengan baik, itu luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Saya pikir KPSI sudah melakukan hal seperti itu. Secara tidak ini mungkin apakah Mas Bagus menyadari bahwa Mas Bagus sudah menyediakan fasilitas pre-vocational program kepada teman-teman, itu yang luar biasa Mas Bagus.
Kemudian komitmen juga penting di sini. Ketika sudah masuk ke tahap lebih tinggi, sudah masuk ke vocational training, program-program yang disediakan secara bersertifikat untuk mendukung ke arah yang mendapat pekerjaan. Kalau di Korea waktu saya tahun 2015 sempat ikut ya, jadi banyak sekali waktu itu pelatihan-pelatihan jadi barista. Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa itu dilatih untuk menjadi barista yang bersertifikat, sehingga nanti suatu saat mereka bisa mencari kerja menjadi seorang barista di kafe-kafe kopi yang memang yang memerlukan gitu. Dan ada kerjasama memang dari Departemen Kesehatan dan juga dari kalau saya bilang sih Departemen Perdagangan atau Industri ya, jadi sih tenaga kerja juga, sehingga ada memang proporsi orang-orang yang dengan gangguan jiwa ini ODS atau ODGJ ini bisa dilibatkan, memang sudah mampu untuk terlibat dalam pekerjaan yang karena mereka sudah memiliki kompetensi yang certified seperti itu, sehingga pada akhirnya dia bisa bekerja secara mandiri. Ini ya proses rehabilitasi seperti itu. Nah ini yang ideal ya, tapi ya kita lihat sebenarnya di tempat kita ini masih jauh mungkin ya. Saya berharap kedepannya masih bisa lah kita upayakan. Jadi faktor-faktor positif yang memacu proses pemulihan ya. Kalau kita ini disabilitas sebelah kiri, pemulihan di sebelah kanan ya. Ini perjalanan ya, perjalanan. Ini nggak selurus ini ya, nggak sebagus ini, ini pasti banyak sekali ininya ya, banyak dinamikanya. Diperlukan apa? Pertama, tata laksana dan rehabilitasi ini penting. Kemudian harapan dan optimisme dari kita semua, termasuk ya juga pasiennya. Insight, pemahaman dari yang pasiennya untuk dia memang sakit dan perlu pengobatan. Jadi kemauan yang kuat untuk bisa pulih dan berdaya ya. Dari sini yang perlu diinikan insight-nya itu. Kadang-kadang yang susah itu karena dia nggak punya insight, nggak menyadari bahwa dia sakit dan memerlukan pertolongan dan pengobatan seperti itu. Sehingga ya akhirnya seperti itu. Kemudian pemberdayaan ya. Kemudian kekuatan spiritual, kemudian tanggung jawab pribadi. Nah, hal ini juga kalau insight-nya bagus berarti punya tanggung jawab pribadi untuk bagaimana pulih dan bertahan, karena nggak enak kan sakit itu, nggak enak kambuh. Jadi berusaha untuk mempertahankan kondisi pulih ini itu untuk kondisi yang lebih baik. Kemudian self help, banyak sekali kan orang bacaan yang self help dan juga brosur ya, juga banyak juga orang-orang yang menyediakan hal yang self help dan juga dukungan sosial, termasuk dari teman-teman KPSI yang memberikan dukungan psikososial juga penting ya. Jadi pemulihan itu pada akhirnya ada remisi gejalanya menurun ya. Kemudian hidup mandiri, memiliki pertemanan yang baik, relasi di keluarga yang baik, mampu bekerja atau sekolah, bagi yang sekolah yang bekerja, bagi ibu rumah tangga mampu menjalankan fungsi dengan baik, bagi istri mampu menjalankan fungsi dengan baik, sebagai suami juga mampu menjalankan fungsi dengan baik. Kemudian juga mampu mengerti hidupnya, hobinya apa, rekreasi, seperti orang kebanyakan gitu. Itulah yang dikatakan pemulihan sebenarnya. Jadi kalau dikatakan apakah orang dengan skizofrenia bisa pulih, ya saya bilang sih bisa. Buktinya ada sebenarnya di sekitar kita. Cuma apakah selama ini kita menyadari itu sebagai suatu bentuk pemulihan? Karena kita mengharap bahwa orang dengan skizofrenia sakitnya hilang. Nah itu lagi kembali. Kita harus membedakan antara recover dengan cure. Itu yang perlu kita pahami. Nah, ini saya kasih gambaran tentang bagaimana layanan di Korea. Ya saya kutip dari layanan di Korea ya. Kalau gambar yang di atas ya saya lihat itu standar, layanan yang standar. Ini yang banyak terjadi di Indonesia saya lihat ya. Jadi orang dengan anggaplah ODS ya, ada halusinasi, ada delusi, dia tidak mendapatkan akses seperti kata Mas Bagus tadi, dari awal nggak punya informasi yang memadai gitu tentang sebenarnya apa sih skizofrenia itu, apa sih halusinasi itu, apakah kesurupan, kerasukan segala macam, nggak ada informasi yang memadai, sehingga yang muncul ada stigma yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya orang ini tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Akhirnya apa? Dia fungsinya menurun, nggak bisa dapat kerja gitu loh. Sosial networknya juga hancur jadinya ya. Masuklah ke kondisi krisis, lalu masuk ke rumah sakit ya. Lalu sekedarnya saja masuk rumah sakit, keluar tidak hanya kontrol kayak biasa ya, kayak di rumah sakit saya ini menggambarkan kondisi rumah sakit saya sebenarnya ya. Tiap bulan kontrol ambil obat BPJS ya, kontrol seperti semula. Tapi dukungan psikososialnya sangat kecil. Akhirnya apa ya? Kayak gini-gini aja yang tidak ada kemajuan atau pemulihan yang bermakna gitu ya. Itu. Kemudian yang lebih baik adalah ketika seseorang mengalami halusinasi, ini perbandingannya lah ketika seseorang mengalami halusinasi, dia mendapatkan informasi dari media yang memadai dan baik, dan juga ada dukungan dari keluarga yang luar biasa. Kemudian disertai juga bagaimana seseorang ketika mengalami sesuatu krisis atau sesuatu tidak nyaman, ada hotline screening yang mendampingi, sehingga orang ini bisa terhindar dari kondisi yang krisis ya, sehingga nggak perlu sampai inpatient atau masuk rumah sakit, mungkin rawat jalan bisa gitu, karena dukungan keluarga ada support system yang memantau, sehingga karena memang secara support system bagus, dia akhirnya bisa mendapatkan fungsi yang baik.
ya. Seperti anak sekolah, sepertinya dia bisa sekolah dengan baik. Lalu setiap bulan kegiatannya bukan hanya ambil obat, tidak. Mungkin ketemu psikolog, ketemu ada cognitive remediation therapy, ada social skills training. Jadi terencana ya. Jadi berdasarkan case management yang ada dari masing-masing tim yang memang spesialis atau expert di bidangnya. Nah, ini sebenarnya kita harapkan sebagai langkah-langkah yang ideal untuk pemulihan sebenarnya. Tapi ya itu jalan panjang kita di situ tadi. Jalan panjang tadi menuju ke pemulihan itu, perjalanan menuju pemulihan itu panjang sekali sebenarnya. Jadi kesimpulan saya adalah kalau tanya skizofrenia bisa pulih, bisa. Skizofrenia bisa pulih dan berdaya. Orang dengan skizofrenia. Penetasan gangguan jiwa dari sebatas mental yang menyuruh dan terintegrasi secara biopsikososial adalah modal utama tercapainya pemulihan. Kalau saya mengutip dari Malcolm X ya, dikatakan when I is replaced with we, even illness becomes wellness. Ini mungkin teman-teman juga tahu ya, quote ini dari Malcolm X. Memang saya setuju ya. Ketika kita sudah bekerja sama, suatu kondisi yang sangat buruk pun bisa menjadi sesuatu yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan lagi kembalikan ke Mbak Fei. Silakan Mbak Fei. Terima kasih banyak, Dr. Sati. Dr. Sati ini bertugas di rumah sakit di Kalimantan Selatan ya, dokter ya? Betul, Mbak. Di rumah sakit Pambalah Batung, Amutai di Kalimantan Selatan. Jauh sekali ya, Dok. Ya. Terima kasih pemaparannya, sangat jelas dan banyak ilmu yang akhirnya kita dapatkan dari Dr. Sati yang pengalamannya udah banyak banget ya nih Dok, dari dalam dan luar negeri. Terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan dari peserta webinar kita. Yang pertama dari Mbak Nurul ya. Mbak Nurul Hidayah. Pertanyaannya, bagaimana solusi konkret saat ODS sedang dalam emosi yang menggebu-gebu atau manik ya. Lalu muncul sinyal-sinyal seperti berbicara tentang waham kebesarannya gitu dok. Apakah boleh diberikan obat tanpa sepengetahuan dia agar dia bisa tidur gitu dok? Boleh nggak dok? Itu pertanyaannya dari Mbak Nurul. Apakah boleh ya tanpa sepengetahuan dia? Sebenarnya sih berarti insight-nya belum bagus nih orang ya. Ya. Kalau kita lihat sih di pemahaman tentang sakitnya belum bagus. Ya kalau memang terpaksa ya dikasih gitu loh. Kalau memang terpaksa ya. Asal dia mau minum gitu loh. Sebaiknya sih diomongkan bahwa situasinya dampaknya ini misalnya orang dengan manik itu biasanya nggak tidur kan. Banyak sekali ya. Tanyakan apakah dia tidurnya itu kan apakah dia nyaman dengan kondisinya sekarang gitu loh. Kalau dia nyaman ya kalau dia nggak nyaman baru kita jelaskan tujuan pemberian obat ini ya untuk dia merasa akan lebih nyaman. Tapi kalau terpaksa ya harus ya bisa dikasih seperti itu untuk mencegah terjadinya perburukan gitu loh. Dan kalau memang sangat krisis nggak bisa dikendalikan di rumah ya saya sarankan sih bawa ke rumah sakit rawat inap ya kalau memang sudah menimbulkan ketegangan dan juga menimbulkan dampak yang potensi agresivitas terhadap diri sendiri maupun orang lain ya. Kalau memang berhasil dengan pemberian obat, ya kita kasih dengan cara diam-diam juga terpaksa walaupun sebenarnya tidak disarankan ya. Tapi kalau memang sudah sangat-sangat agresif dan sudah krisis, mungkin saatnya udah bawa ke rawat inap sini, Mbak Nurul, seperti itu. Ya, artinya memang yang bersangkutan belum memahami kondisinya. Jadi mungkin kalau memang rawat jalannya tidak berhasil dengan pemberian obat-obat ya distabilkan dulu di rumah sakit sehingga nanti dapat. Tadi kan saya lihat fase akut, maintenance dan rehabilitasi ya ini kan. Jadi dia belum masuk di fase maintenance, masih di fase akut nih sebenarnya. Jadi perlu distabilkan dulu gitu, Pak Nurul. Gitu. Oke, Dok. Mudah-mudahan sudah jelas ya Mbak Nurul. Sebenarnya pertanyaan ada dua nih Dok. Yang kedua, saya bacakan yang kedua, ODS-nya Mbak Nurul ini beberapa bulan terakhir ini tidurnya malam terus gitu Dok, katanya di atas jam 12 malam dan bangun jam 11, jam 1 siang ya. Jadi kayak dibalik gitu waktunya ya Dok ya. Malamnya melek, siangnya tidur gitu. Karena pengaruh rokok katanya gitu. Oh ya. Jadi Kan tuh dia selalu ngamuk dan kalau diingatkan tuh dia bilangnya yang penting aku nggak kumat kan udah gitu loh, katanya gitu. Padahal kan kalau tidurnya terbalik gitu bisa berpengaruh sekali ya dok ya. Betul. Karena memang tidur malam dipentingkan ya. Ya memang ya kalau yang dia memang mau minum obatnya itu diminumkan lebih awal jam 7 gitu loh.
supaya nggak tidur. Nah, rokok ini penting ya, karena kita tahu rokok itu akan bersaing dengan obat yang diminumnya. Kalau rokoknya banyak, nikotinnya itu akan menghambat posisi kerja obat. Jadi obat itu bersaing dengan nikotin. Nikotin akan menduduki tempat yang akan diduduki obat untuk berfungsi gitu loh. Jadi kayak orang rebutan kursi ya, permainan rebutan kursi itu loh, Mbak. Tahu nggak? Rebutan kursi, nikotin akan duluan nyampe di situ. Sehingga obatnya terlempar gitu loh. Sehingga apa? Walaupun minum obat, ketika rokoknya banyak, ya otomatis fungsi obatnya menurun. Itu yang menyebabkan. Walaupun minum obat rutin, kalau rokoknya banyak juga, otomatis apa? Terjadi persaingan antara nikotin dengan obat-obat yang diinikan itu. Sehingga apa? Yang menempel di posisi yang memang harusnya ditempelin oleh obat itu didahului oleh nikotin dari rokok gitu. Makanya efeknya malah semakin turun. Ya, efektivitas obat itu tidak semakin menurun gitu. Itu yang menjadikan seperti itu. Gitu sih. Oke. Jadi bagaimana diusahakan untuk rokoknya tetap dikurangi ya, Dok ya? Betul. Atau mungkin nanti konsultasi lagi dengan dokternya deh. Kira-kira, Dok, ini adik saya atau siapa saya itu rokoknya banyak banget. Karena ada juga obat yang sebenarnya itu memicu orang merokok makin banyak gitu loh. Obat jiwa gitu loh. Nah, itu perlu diinikan. Kalau jangan-jangan selama ini yang diminumnya itu ada obat yang memang membuat membuat kesenangannya menurun, dan nikotin itu kan membawa kesenangan gitu. Mungkin perlu di-switch obat-obat yang memang membuat dia lebih nyaman gitu loh. Jadi tidak membuat efek kesenangan itu menurun gitu loh. Jadi kembali lagi ke diskusi dengan dokternya. Dok, gimana sih caranya supaya seperti ini? Dia jelaskan seperti apa supaya nanti didapatkan. Termasuk juga tadi ya, kalau kita hanya mengandalkan obat susah sih. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita sebenarnya juga melibatkan lintas sektor, masuk juga proses rehabilitasi, ya, rehabilitasi psikososial itu. Nah, itu yang belum terjadi di kita gitu loh. Hanya obat. Padahal sebenarnya banyak hal yang kan harus kita penuhi juga gitu loh. Mungkin selama ini yang diperlukan adalah bagaimana dia terlibat aktif, misalnya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Dia bengong aja nggak ada kegiatan, otomatis dia ngerokok kan. Oh itu. iya. Jadi, nah itu di situ karena nggak bisa timpang antara obat saja tanpa dukungan psikologis dan juga dukungan psikososial gitu loh. Pada akhirnya akan seperti itu, gitu sih. Oke. Jadi Mbak Nurul coba dikonsultasikan lagi ya ODS. Ya, kalau dari Malang kayaknya kalau di ini ya, di Lawang ya, mungkin tanyakan ada fasilitas ini nggak, rehabilitasi psikososial nggak di sana? Mungkin dilibatkan gitu loh. Tanyakan di Lawang itu, SJ Lawang, mungkin bisa gitu loh. Oke. Ya, mudah-mudahan dari jelas ya Mbak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dokter dari Mbak Irana Astuningsih ya. Apakah ODS mengalami penurunan kognitif? Adakah kemungkinan pulih dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi? Karena nih anaknya kelas 3 SMA didiagnosa skizofrenia sejak bulan Januari kemarin ya dok ya. Lalu menjalani pengobatan sampai sekarang. Dia merasa lebih sulit menangkap pelajaran di sekolahnya nih dok daripada sebelumnya ini. Apakah ini karena skizofrenia atau sekedar sugesti aja gitu loh yang dia rasakan karena dia merasa dia pesimis setelah diagnosa ini dokter. Ini bisa banyak kemungkinan ya. Pertama memang kan skizofrenia bisa memang mempengaruhi kognitif kan? Itu yang pertama. Itu bisa gara-gara skizofrenia. Yang kedua bisa jadi juga dari obat-obatannya. Beberapa obat skizofrenia juga mempengaruhi fungsi kognitif. Ya. Yang ketiga, mungkin obatnya juga belum efektif untuk mengatasi gejala skizofrenianya gitu loh. Mungkin obatnya sudah memang obat yang tidak menurunkan fungsi kognitif tapi belum efektif dosisnya untuk mengatasi kondisinya itu gitu loh. Nah, ini perlu ini kan. Apakah bisa diperbaiki? Saya pikir kok bisa sih, ya. Karena memang kalau ini serangan pertama ya. Kalau serangan pertama ditanganin terus sampai rutin ya, kemungkinan akan pulih bisa kok pulih. Kita bilang pulih tadi, kita pahami lagi pulih itu kan bukan berarti skizofrenia hilang kan. Tapi walaupun dia skizofrenia, dia bisa mencapai fungsi tertentu, termasuk apa? Di sekolah lebih tinggi, sarjana apa segala macam bisa kok gitu loh. Asal memang kembali lagi dikomunikasikan ke dokternya. Dok, anak saya sejak ini kok jadi seperti ini ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu loh. Mungkin ada pembelian yang lain. Kembali lagi, apakah karena obat juga atau mungkin hal lain mungkin. Dia mungkin perlu juga kegiatan yang lain. Memang psikoterapi mungkin rehabilitasi psikososial mungkin, ya, untuk membantu dia makin aktif seperti itu. Jadi kalau ditanya, apakah dia karena pesimis, orang-orang dengan skizofrenia memang
ketika dia mengetahui skizofrenia pasti kan pukulan buat dia kan. Kita juga perlu memahami itu gitu loh. Karena nggak gampang loh menerima diagnosis skizofrenia itu. Nah, kembali kita tanyakan sebenarnya apa yang diharapkan dari situasi ini gitu. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh sih gitu. Tapi kalau kita ditanya apakah kemungkinan pulih dan melanjutkan studi kerja yang tinggi, saya bilang sih ada kemungkinan. Tinggal bagaimana kita tadi, teman-teman boleh kok mau ini kan, tadi saya udah bagi PowerPoint saya ke Mas Kiki, belah diinikan gitu loh. Jadi supaya apa? Bahwa sebenarnya kondisi ini bisa, saya sudah menemukan banyak contoh kok teman-teman yang mengalami skizofrenia bisa berfungsi dengan baik gitu, mencapai kualitas yang hidup yang baik gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa jadi pertama dia memang belum siap, yang kedua bisa juga orang karena dia nggak siap dia terpukul mengalami depresi dengan skizofrenia bisa gabung, bisa bareng, bisa. Yang kedua obat-obatnya mungkin obat yang dipakai adalah obat yang memang menurunkan fungsi kognitif. Ada memang obat yang menurunkan fungsi kognitif. Yang berikutnya, kemungkinan obatnya memang tidak menurunkan fungsi kognitif, tapi obatnya itu belum mencapai efek yang diharapkan. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Yang berikutnya, kan tidak hanya urusan obat ya, kita juga perlu tahu bahwa ada kegiatan, ada penata yang lain yang kita inginkan. Psikoterapinya seperti apa sudah perlu ikut kegiatan rehabilitasi psikososial juga seperti itu. Jadi ini perlu dicek lagi ulang. Jadi kembali lagi komunikasikan ke dokternya yang merawat. Jadi gini, kalau saya sih sebagai psikiater selalu menyarankan ke keluarga dan pasien, silakan tanya sebanyak-banyaknya deh ke dokternya gitu. Dokter yang ini akan menolong memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga apa? Kita kan maunya nggak pengen kan pasien kita selama-lamanya menderita. Ya, sebisanya kita datang ya kita jelaskan sebaik-baiknya apa yang diperlukan. Itu Mbak Fe. Dok, terima kasih. Mudah-mudahan sudah jelas ya Mbak Irana. Seperti yang dokter jelaskan tadi, mungkin bisa berkonsultasi lagi ke dokternya atau ikutan daycare ya dok ya di rumah sakit. Ya, boleh ya daycare. Bisa Ya. ngobrol sama teman-teman yang lain. Kebetulan kayaknya ini anaknya juga baru didiagnosa ya dok ya. Iya baru. Makanya kemungkinan larut gitu apa ya? Jangan bisa lebih cepat ya dok. Betul, pemulihannya bisa lebih baik gitu. Saya berharap sih seperti itu. Ya, sudah jelas mudah-mudahan ya Mbak Irana. Sekarang yang selanjutnya pertanyaan dari sebentar ya. Dari Mbak Sasa. Kondisi pasien sudah pulih, tapi terkadang masih ada gejala sisa dok, seperti akhir-akhir ini dia selalu mengeluh, katanya seperti mau mati gitu. Lalu dia merasa ketakutan sekali, dokter. Sebentar. Bagaimana pertanyaannya bagaimana cara menyadarkan dia bahwa itu adalah gejala sisa dari penyakitnya aja gitu loh, dok. Oh, apa iya gejala sisa? Kita harus tanyakan dulu loh. Jangan menyimpulkan gitu loh. Tanyakan pasiennya gitu loh. Beneran gejala sisa? Artinya kita kan itu ada gejala sisa. Kita nggak yakin apakah itu gejala sisa atau mungkin jangan-jangan itu sedang kondisinya memang belum tertangani dengan baik gitu loh. Atau mungkin dia juga mengalami kondisi apa? Itu kan bisa jadi ada yang mau membunuh dia ya, waham kejarannya, waham persekusinya gitu loh. Atau dia juga bisa jadi dia mengalami kondisi yang mengalami kondisi panik juga. Bisa juga orang skizofrenia mengalami panik. Jangan salah loh gitu loh. Ya harus dicek lagi ini. Jadi kita juga memang jangan dalam hal ini jangan terlalu cepat juga bilang itu gejala sisa. Udahlah tenang aja, nggak bisa. Tanyakan apa yang dirasakannya. Bagaimana sih terjadi? Bagaimana kita menolong dia gitu. Sehingga apa? Ketika kita ngomong, udahlah, tenang aja ini gejala sisa, nggak usah terlalu. Itu akan mengecilkan apa yang dirasakan. Itu akan membuat dia makin terpukul gitu. Jadi ditanyakan lagi, apakah benar itu gejala sisa? Ketika itu gejala sisa, ya gejala sisa itu tidak akan berdampak tidak akan berdampak membuat dia sangat-sangat terganggu gitu loh. Gejala sisa itu ada sesuatu yang bisa diabaikan oleh yang bersangkutan mestinya gitu loh. Ya. Tapi kalau ini sudah membuat dia gak nyaman, berarti itu perlu kita harus address lagi. Kita cek lagi apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Ya. Kembali lagi ya tanyakan sebenarnya seperti apa. Ya. Jadi dicek lagi beneran nggak itu gejala sisa, jangan-jangan itu suatu masalah yang sangat penting yang harus kita tangani segera untuk mencegah terjadinya kekambuhan gitu loh Mbak.
Jadi kembali lagi konsultasikan dengan dokter. Saya nggak bisa ini kan, karena saya bukan pasien saya, jadi nggak bisa ini kan. Tapi intinya adalah kita perlu hati-hati menetapkan itu gejala sisa apa tidak gitu loh. Ya. Jadi dalam hal ini perlu dicek lagi, jangan-jangan ada gangguan yang lain. Orang dengan skizofrenia bisa mengalami panik kok, bisa gitu loh. Orang dengan skizofrenia bisa mengalami depresi kok, bisa gitu loh. Jadi kita perlu cek dulu, jangan sehingga tidak disebut sebagai kondisi gejala sisa gitu ya. Itu sih. Kalau saya lihat sih kalau dia seperti mau mati, ketakutan banget, itu bukan gejala sisa sih, ada bangetnya lagi gitu kan. Jadi menurut saya itu hal yang sangat penting justru harus dikelola ya, gitu sih. Iya, Dok. Itu belum disampaikan, kontrol berikutnya sampaikan ke dokternya gitu. Ya kalau Itu kalau saya bilang ini, maaf Dok, kalau saya bilang ini pasiennya sudah pulih, tapi masih ada gejala seperti itu, sepertinya belum ya Dok ya? Jadi kayaknya belum sih. kasus lebih lanjut ya Dok? Apalagi kalau misalnya mau matinya itu tiap hari, iya. Sering Dan gitu ya? yang pulih itu kan dia sekali mengalami ini, ya dia mengalami seperti itu, tapi masih berfungsi dengan baik, ya mungkin pulih ya, walaupun gejala masih ada. Tapi kalau gejala itu sudah memang mengganggu, mungkin ini sesuatu yang perlu kita tangani gitu loh. Mungkin memang pulih ya, tapi mungkin proses sedang down ya, sedang dalam kondisi tidak baik. Nah itu harus kita bantu gitu. Ya baik Dok. Mudah-mudahan sudah jelas ya Mbak Sasa. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada peserta webinar untuk bertanya langsung nih kepada Dr. Sati. Silakan. Siapa yang mau bertanya nih, kesempatan langka nih berbicara sama nanya sama dokternya nih langsung ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Raise hand. Banyak pertanyaannya, tapi nggak bisa dijawab semua nih, kebanyakan banget. Iya. Dari Mbak Jessica ya nih? Jessica Margarita. Iya, Silakan. Mbak Jessica ditanyakan langsung kepada dokter. ya. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya mau bertanya mengenai perlu nggak, kan saya belajar psikologi ya kebetulan, dan psikologi perlu juga psikiater dan juga sebaliknya. Nah, perannya si pasien itu mengetahui penyebab kenapa dia bisa mengalami gangguan skizofrenia itu apakah penting juga ya Dok ya? Atau itu di nomor sekian kan gitu, yang penting obat dulu gitu, atau mengetahui penyebabnya itu sebenarnya ada di tahap mana ya? Kalau di slide dokter di sini yang di slide halaman 11 itu apakah di fase maintenance dan pemulihan gitu. Oke. Itu aja Dok yang mau ditanyakan. Makasih, Terima Mbak kasih. Jessica. Kembali lagi ke kebutuhan pasiennya ya Mbak ya. Kalau memang dia bertanya ya kita jelaskan. Atau kita tawarkan kalau ada sinyal-sinyal seperti itu gitu loh. Apakah memang yang diperlukan saat ini adalah itu yang memang diperlukan saat ini gitu. Kadang-kadang kan siapa tahu memang dia nggak terlalu, yang penting buat dia adalah bagaimana dia bisa stabil pulih ya. Ya, jadi buat dia penyebabnya itu ya kalau secara ini sebenarnya penyebab skizofrenia kan masih secara hipotesis ya, jadi belum pasti sebenarnya, tapi secara penelitian yang ini itulah teori-teori banyak yang dikumpulkan sehingga dikatakan bahwa ada faktor-faktor ini yang menjadi penyebabnya gitu, seperti itu. Nah itu boleh dijelaskan dalam hal mungkin dikasih dalam bentuk brosur, mungkin bisa seperti itu. Psikodikasi kan bisa dilakukan dengan brosur gitu ya, sehingga diginikan ketika nanti sehingga dia bisa terbuka pikirannya, dok Bu, saya ini seperti ini, kira-kira penyebab saya apa ya di skizofrenia seperti ini. Nah itu jadi pintu masuk kita juga untuk melihat sebenarnya apa sih yang dirasakan untuk nanti untuk penata-laksanaan berikutnya. Mungkin di rumahnya seperti ini, mungkin ini seperti ini, bagaimana caranya gitu loh. Nah dari situ kita bisa ambil sebagai pintu masuk kita untuk membantu dia untuk menangani kondisinya seperti itu Mbak Jessica gitu loh. Jadi kalau memang dia sudah menanyakan penyebabnya apa, kita jelaskan. Atau kalau memang kita pikir bahwa dia perlu tahu penyebabnya apa, kan ada itu edukasi-edukasi dari brosur flyer itu kan kita bisa kasih gitu sebenarnya untuk dia dibaca-baca, pencegahan kambuh apa segala macam, penyebab skizofrenia. Jadi kayak serial flyer itu gitu untuk memberi edukasi. Jadi ketika dia baca itu, dia tahu oh segini-gini, jadi bisa melihat ke dalam dirinya. Oh mungkin di dirinya seperti ketika datang berikutnya dia mungkin tanya, gimana ya dok, Bu, ternyata di rumah saya
faktor ini loh yang ada yang membuat saya seperti ini. Nah, itu dari situ kita bisa sebagai titik tolak kita untuk membantu dia untuk pulih. Gitu Mbak Jessica. Jadi insight dari pasien sendiri ya dok ya? Betul. Kalau dia insight-nya belum ini, kita kasih aja ke keluarganya brosur atau flyer gitu untuk membantu ini. Jadi ketika satu saat dia mulai ini, kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan dia enggak gitu. Misalnya dia dalam kondisi sangat akut ya, jadi dia nggak perlu tahu kan dia penyebabnya apa gitu loh. Iya. Ketika itu maintenance sudah mulai stabil, sudah masuk, baru kita ini kan kira-kira menurutmu kamu kenapa ya? Kan kita ngasih insight-nya kan. Jadi seperti ini apa sih yang terjadi? Kalau kamu lihat di dirimu, di lingkunganmu sebenarnya faktor mana yang berpengaruh. Nah, itu dari situ kita akan jadi bisa elaborasi data sehingga akhirnya kita bantu sebagai psikolog bisa juga menolong kita kan dari kita dan pengobatan tata laksana dari Mbak terus psikoterapinya seperti apa yang cocok untuk kondisi seperti ini. Itu Mbak Jessica. Jadi kita ya memang jadi kerjasama, kolaborasi dengan baik gitu untuk membantu kebaikan pasien. Gitu Mbak Jessica. Terima kasih banyak dok. Terima kasih Mbak Jessica. Oke, terima kasih Mbak Jessica Margareta, terima kasih dokter. Acara penyampaian materi dari Dokter Sati sudah selesai. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan ya buat kita semua ilmunya dokter. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk talk show dengan Mas Ruby dan Kak Uli, tapi saya mau menyampaikan dulu nih salah satu programnya KPSI dalam rangka memasuki bulan Ramadan ya. Kita mengadakan bantuan kemanusiaan 1000 paket sembako untuk orang dengan gangguan jiwa. Bantuan kemanusiaan ini diperuntukkan bagi orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya yang berdampak dari pandemi yang kita hadapi bersama. Nah, jadi kami berencana untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan 1000 paket sembako ODGJ menjadi kegiatan amal jariah rutin menjelang dan selama bulan Ramadan ini, teman-teman. Jadi, dilakukan melalui situs dan aplikasi Kita Bisa. Nah, linknya nanti bisa nih. Oke, selanjutnya kita ke acara berikutnya ya, teman-teman, yaitu acara talk show dengan Pak Ruby Antono selaku penyintas skizofrenia dan Ibu Uli Dame dari keluarga dengan orang gangguan jiwa. Pada webinar yang sebelumnya itu ada Mas Yohanes Iman ya. Jadi Mas Yohanes itu suaminya Kak Uli ini gitu loh. Jadi nanti bisa ditanyakan pengalamannya dari Mas Ruby, saya panggil Mas aja ya. Ruby dan Kak. Untuk lebih mempersingkat waktu, silakan memperkenalkan diri dulu nih dari Mas Ruby ya. Silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Saya Ruby Antono ya. Boleh dibilang penyintas ODS karena usia saya sekarang 48 tahun. Terakhir mengalami gangguan jiwa, dirawat tahun 2010 dengan pengalaman di tahun 2000, 2001, dan 2003 juga mengalami rawat. Sekarang masih menjalani terapi pengobatan dan sekarang juga sudah bekerja dan kondisinya baik, sehari-hari bisa melakukan aktivitas pekerjaan secara rutin. Mungkin itu saja perkenalan saya, Mbak P. Oh ya, sampai saat ini saya masih berobat di Rumah Sakit Karolus. Itu saja Mbak P, perkenalan saya. Halo ya Mas Ruby, terima kasih Mas Ruby. Mungkin bisa dijelasin nih ke kita kapan pertama kali Mas Ruby didiagnosa skizofrenia dan penyebabnya apa, Mas Ruby, bisa diceritakan? Saya mengalami skizofrenia sejak tahun 2000 ya. Itu perawatan yang pertama saya di tahun 2000, kemudian kambuh berulang di tahun 2001 dan kambuh lagi di tahun 2003. Itu karena saya pengobatannya hanya singkat saja. Setelah merasa sembuh,
saya berhenti pengobatannya. Sedangkan sejak saya didiagnosa itu di tahun 2010 pada saat perawatan rawat inap yang terakhir. Dari diagnosa yang ditegakkan dokter yaitu schizoafektif, dari sana lalu tumbuhlah kesadaran bahwa saya mesti minum obat secara berkelanjutan dan teratur. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang hanya setelah merasa sembuh, kemudian saya berhenti minum obat. Dan jadi faktor kekambuhannya kalau boleh dibilang karena minum obatnya sedikit atau sebentar, dan juga ada faktor stresor dari tempat lain, baik di pekerjaan maupun di rumah. Kalau semenjak tahun 2010 saya nggak kambuh lagi, walaupun ada gejolak belum beberapa hal lain, misalnya ibu saya meninggal atau istri saya meninggal, tapi karena saya didukung pengobatan yang tidak berhenti, walaupun ada stresor yang kuat, saya tetap bisa pulih dan terus bekerja, terus berproses dalam pemulihan yang saya jalani sampai saat ini. Masih di mute, Mbak Fei. Halo? Ya. Makasih Mas Ruby. Kita pindah ke Kak Uli ya. Mungkin diperkenalkan singkat dulu Kak Uli ke teman-teman semuanya, silakan. Nama saya Dame Uli, saya caregiver dari seorang penyintas ODS. Halo? Ya Kak Uli, udah terdengar jelas? Mungkin bisa diulang lagi? Oke, makasih Mbak Fei. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat siang Dr. Sati. Salam sehat jiwa. Perkenalkan, nama saya Dame Uli. Saya adalah pendamping dari seorang penyintas ODS. Ya, dari suaminya Mas Iman ya, Kak ya? Oh iya, suami saya adalah Yohanes Iman. Mungkin ini kita mau dengar ceritanya Kak Uli nih, Kak. Dulu waktu ketemu sama suaminya yang mengalami schizophrenia nih, apakah Kakak udah tahu nih kalau Mas Imannya didiagnosa schizophrenia atau belum tahu nih waktu pertama kali ketemu sama suaminya? Oke, ini mungkin ada lucu-lucunya juga ya. Waktu saya kenal dengan Mas Iman itu dari salah satu radio di Jakarta yaitu RPK. Itu ada satu komunitas khusus untuk single. Jadi saya kenalan di sana, kopi darat, ketemu. Saya nggak tahu kalau dia adalah penderita schizophrenia. Dan saya juga belum pernah dengar itu apa. Istilah schizophrenia itu masih awam banget ya waktu itu. Kebetulan dia orangnya terbuka. Waktu kita kenalan, dia memberitahu kalau dia adalah seorang penderita schizophrenia. Ya, saya bingung dong karena saya kan nggak tahu schizophrenia itu apa. Gitu. Terus dia kasih tahu kalau schizophrenia itu adalah gangguan jiwa. Nah, dia kasih tahu ini setelah kita udah ketemu ya, setelah kita udah kopi darat, dia kasih tahu schizophrenia itu adalah gangguan jiwa. Nah, saya kaget karena saya nggak ngelihat gitu dari dirinya, dari ininya nggak ada. Karena kan setahu saya orang gangguan jiwa itu adalah tanda kutip ya orang gila gitu ya kan, tapi itu nggak ada dalam dirinya gitu loh. Nah, tapi dia ngasih yang ada, dia kasih tahu lagi, tapi dia bikin satu jawaban, tapi jawaban itu adalah suatu tugas atau PR. Dia bilang schizophrenia itu adalah sakit jiwa, belum sakit jiwanya belum dia kasih tahu, tapi dia bilang itu adalah suatu penyakit yang membuat orang, setiap perempuan pasti akan lari atau kabur kalau tahu katanya. Nah, saya pikirnya
penyakit saya pikir itu penyakit kelamin karena dia bilang yang membuat semua wanita akan kabur gitu loh. Nah kalau itu penyakit jiwa bukan hanya wanita aja yang kabur ya, semua orang juga akan kabur. Nah dia bilang begitu, tapi dia bikin lagi PR, silahkan kamu cari tahu sendiri deh apa itu schizophrenia. Nah akhirnya saya tanya teman-teman saya, satu pun mereka nggak tahu, bahkan belum pernah dengar kata skizofrenia itu apa. Akhirnya saya ada punya sahabat dekat, saya minta cari tahu dari dia tentang skizofrenia, dia cari melalui internet sampai dia print, dikasih tahu ke saya, dia bilang, wah Kak, itu penyakit jiwa loh, itu penyakit jiwa itu penyakit keturunan, gini-gini, bla bla bla, gitu kan. Dia kasih ini gawat ini, katanya. Nah, tapi jujur ya, dalam hati kecil saya, waktu dia jujur mengatakan kalau dia punya penyakit jiwa, hati kecil saya berkata, alah, penyakit terlalu kecil buat Tuhan, gitu loh. Ya, itu keyakinan saya. Itu penyakit terlalu kecil buat Tuhan, yang mati aja Tuhan bisa bangkitkan gitu. Jadi nggak ada jadi suatu momok yang menakutkan buat saya, enggak. Jadi dalam perjalanan hubungan kita, dia sering mengajak saya ikut seminar-seminar, dan emang kebetulan suami saya orangnya supel gitu loh, bergaul juga biar mudah. Mungkin itu adalah salah satu yang mempercepat proses pemulihan dia karena dia bersosialisasinya itu baik gitu, bagus gitu. Saya diajak ikut seminar-seminar, setiap ada seminar di rumah sakit atau di mana, dokter apa yang ini, dia selalu ngajak saya. Lama-lama pengetahuan saya semakin bertambah, tahu itu apa itu, ternyata gangguan dia itu banyak ya cakupannya. Ya lama-lama saya jadi memiliki rasa empati gitu loh dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan sampai kita menjalinnya itu dalam hubungan pertemanan kita kurang lebih 5 tahun tuh, dia ya, saya juga maksudnya belum memahami penuh itu schizophrenia itu apa. Kadang-kadang dia menghilang, kadang-kadang dia ini. Dulu saya pernah ilfil juga, ini jangan-jangan dia sengaja sembunyi atau bersembunyi di balik penyakit dia gitu. Saya mengira kalau dia itu nggak bertanggung jawab, maksudnya nggak berani mengambil keputusan gitu. Sampai ya jatuh bangunnya di situ. Dan akhirnya saya pelajari sendiri dengan buku-buku yang dia kasih. Seringnya saya diajak seminar-seminar, pengetahuan saya semakin bertumbuh. Terus ya udah saya jalani dengan dia. Dan tadinya saya banyak, maksudnya menuntut saya mau dia seperti yang saya mau gitu loh. Nah ternyata nggak bisa. Jadi semakin saya menuntut dia, semakin dia lari gitu. Dan Kak Uli, ya, baik Kak Uli, dulu ya Kak Uli ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nanti dilanjut dengan Kak Uli lagi. Terima kasih Kak Uli, berarti Mas Iman tuh udah terbuka sejak awal ya, tidak ada yang disembunyikan, jadi itu malah bikin hubungannya lebih mudah untuk dijalani ya Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita balik ke Mas Ruby nih ya. Mas Ruby, gimana sih perjalanan pengobatannya Mas Ruby yang dijalani gitu sampai pulih seperti sekarang ini ya Mas ya? Apakah pernah mengalami kekambuhan gitu Mas Ruby? Oh iya, kalau yang terakhir sekali, saya terakhir sekali mengalami kekambuhan di tahun 2010. Itu rawat inap saya yang kelima kalinya di Rumah Sakit Karolus. Sedangkan sebelumnya saya mengalami kekambuhan itu di tahun 2000, 2001, dan 2003. Itu karena pengobatan saya singkat saja, jadi merasa baik, merasa sembuh, keluarga juga tidak teredukasi, jadi sudah bisa kerja lagi, berobatnya dihentikan. Baru kemudian di tahun 2010 setelah istri teredukasi dan keluarga juga teredukasi dan juga ada diagnosa yang ditegakkan, barulah pengobatan itu bisa terus berlanjut sampai dengan sekarang. Saya berobat tetap di Rumah Sakit Karolus dengan dokter yang berganti karena sudah almarhum atau sudah selesai masa tugasnya. Sekarang berobat saya masih di Rumah Sakit Karolus dengan obatnya itu Clozaril, haloperidol, dan THP. Kadang-kadang kondisi saya juga naik turun semenjak ibu atau istri saya meninggal, jadi kadang-kadang juga ditambahkan dengan pengobatan antidepresan karena tekanan kehidupannya juga berbeda gitu ya.
menjadi single parent yang biasanya ada caregiver atau istri yang mengingatkan atau memberikan dukungan bagi diri saya. Jadi semenjak 2010 sampai dengan sekarang pengobatannya nggak berhenti karena ada kesadaran, ada penerimaan dari keluarga juga, dan juga ada peran komunitas. Jadi saya tumbuh gitu kesadaran untuk terus berobatnya, kesadaran terutama dari diri sendiri dan penerimaan dari keluarga. Itu Mbak P. Oh, iya, makasih Mas Ruby. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya buat semuanya, teman-teman yang hadir pada webinar ini. Selanjutnya kembali ke Kak Uli ya, Kak. Kak Uli tolong diceritain dong perjuangan kakak gitu mendampingi suaminya yang mengalami skizofrenia ini. Apakah pernah mengalami putus asa atau udah capek banget nih? Gitu gimana Kak? Mungkin bisa diceritakan perjuangannya kakak merawat dan mendampingi Mas Iman. Ya, oke. Halo Mbak. Iya, ya. Perjuangan saya boleh dibilang saya nggak berjuang lagi gitu loh. Mungkin yang berjuang adalah keluarga dia gitu, karena saat saya kenal dia sudah dalam keadaan pulih atau stabil, bukan sembuh ya, tetap pulih ya, karena sampai sekarang suami saya juga tetap minum obat dosis maintenance gitu. Jadi kalau dibilang apakah saya putus asa, ya saya bilang enggak, karena memang dia sudah pulih, cuma ya ekspektasi saya ke dia aja nggak bisa tinggi lagi, saya harus turunkan sesuaikan dengan langkahnya dia. Saya misalnya melangkah 5 langkah, dia baru 1 langkah, saya harus mundur gitu loh. Jadi untuk saya sendiri yang menyeimbangkan ke dia gitu. Jadi saya tidak banyak menuntut ke dia. Ya apa yang biasa dia lakukan silahkan gitu. Kebetulan kami kan kegiatannya di rumah kan buka usaha warung. Ya ini kita kelola berdua. Jadi kalau dibilang perjuangan, mungkin yang lebih berjuang itu adalah keluarga besar dari dia gitu. Jadi masa-masa sulitnya dia saya sudah tidak alami gitu loh. Bukan berarti nggak ada sedih-sedihnya ya, bukan berarti nggak ada masalah yang kami hadapi, ada, tapi tetap ya kami jalani. Kebetulan emang suami saya orangnya juga humoris, jadi kita cuma berdua, dia suka bikin lucu-lucuan gitu deh. Betul. Oke, baik Kak Uli. Luar biasa nih ceritanya Kak Uli ya. Jadi mendampinginya dengan sukacita ya Kak. Ya betul. Ya. Oke, balik ke Mas Ruby ya sekarang. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak menuntut gitu. Oke, ya makasih Kak Uli. Sekarang balik ke Mas Ruby nih ya. Mas Ruby, tolong ceritain dong seberapa besar sih perannya KPSI dalam memberikan edukasi dan dukungan untuk Mas Ruby dan keluarga selama ini. Bisa diceritain Mas Ruby? Kalau boleh dibilang tentang peran KPSI ya, pertama sini saya merasa bukan saya sendirian saja yang sakit, tapi ada banyak teman lain dan keluarga-keluarga lain yang juga mengalami ini. Jadi dengan merasa seperti itu, jadi ada perasa teman seperjalanan, teman seiring untuk bagaimana mengelola penyakit ini. Kalau dulu kan sebelum bertemu dengan KPSI, saya sering merasa sendirian, kok merasa susah sendiri atau bagaimana. Tapi dengan KPSI, saya merasa punya teman seiring. Terus juga ada banyak edukasi yang saya dapatkan bahwa pengobatan itu penting. Juga keluarga juga mengetahui. Dan juga di KPSI ini saya jadi punya semacam apa ya, ada passion gitu untuk berbagi sharing, berbagi pengalaman tentang apa yang saya alami, apa yang keluarga berikan, dukungan macam apa yang diberikan kepada keluarga, itu juga saya sharingkan ke komunitas seperti KPSI ini. Dan juga ada pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang saya bagikan juga kepada keluarga-keluarga yang berkunjung ke KPSI. Dan melalui KPSI ini juga saya semacam menemukan katarsis untuk selalu menulis hal-hal baik, bagaimana perjalanan pemulihan saya, bagaimana pengalaman pengobatan, dan juga bagaimana pengalaman atau dukungan keluarga yang diberikan, mulai dari almarhum orang tua saya,
almarhum istri saya maupun dukungan dari saudara-saudara saya atau keluarga besar lainnya, itu juga sering saya ungkap di KPSI bahwa saya pulih tidak hanya sendirian, tapi pulih juga berkat dukungan dari banyak orang yang ada di sekitar kehidupan saya. Jadi kalau saya sering terbuka di KPSI, itu berarti saya memberikan semacam keterbukaan juga bahwa keluarga itu punya peran sangat besar bagi pemulihan yang saya raih. Gitu. Jadi pemulihannya adalah pemulihan bersama, tidak hanya pemulihan melalui pengobatan, tapi juga pemulihan melalui relasi sosial. Relasi sosial saya dengan keluarga besar itu pulih, dan itu juga saya ceritakan di KPSI bagaimana kita bisa pulih itu tidak hanya berobatnya saja, tapi juga bagaimana dengan lingkungan di terdekat di kehidupan kita juga mesti kita pulihkan. Itu peran komunitas ya, yang banyak memberi saya ruang untuk berbagi, sharing pengalaman, ataupun juga bahkan mengeluarkan keluhan kalau saya sedang berada pada kondisi yang berat. Ya, kira-kira itu Mbak Fe. Oke, Mas Ruby, makasih. Mungkin yang selama ini saya tahu, Mas Ruby banyak sekali ya share pengalaman hidupnya di halaman KPSI ya. Di sana banyak cerita, berbagi cerita Mas Ruby tentang apa yang dihadapi, apa yang dirasakan. Banyak juga cerita-cerita yang inspiratif dan inspiratif buat teman-teman. Silakan cari mungkin nanti di halaman Facebook-nya atau di halaman KPSI, banyak cerita pengalamannya Mas Ruby yang di-share di sana. Gitu. Demikian kita lanjut sekarang ke Kak Uli nih. Tadi kan penyampaian dari Mas Ruby itu gimana peran KPSI nih, sekarang giliran Kak Uli nih, gimana peran KPSI dalam memberikan edukasi dan dukungan bagi Kak Uli dan suami. Silakan Kak. Kak Uli masih di mute Kak? Oke. Silakan Kak. Udah ya? Oke. Ya, silakan. Peran KPSI itu dalam kehidupan saya dan suami saya sangat besar. Boleh dibilang KPSI adalah keluarga kami yang kedua. Sebelum saya menikah dengan suami saya sudah aktif ya terlibat di KPSI. Saya sudah terlibat di sana sebagai mentor untuk ODS membina dalam bidang wirausaha. Jadi dulu sempat ada ya kantin di KPSI. Saya bina dia supaya suatu saat dia bisa mandiri untuk membuka usaha sendiri gitu. Nah, menikah pun kami di KPSI. Jadi boleh dibilang KPSI adalah disitulah kami boleh memulai hidup baru dalam arti hidup kedepannya, karena KPSI lah yang menjadi orang tua atau tuan rumah. Kalau di kita orang Batak ya Dokter Sati, jadi suhut lah KPSI. Waktu kami menikah itu mereka jadi suhut, jadi orang tua bagi Mas Iman, bagi kami, dan KPSI juga yang memfasilitasi semua acara pernikahan kami. Jadi kalau ditanya peran KPSI sangat banyak, dan saya merasa di KPSI saya berguna gitu loh. Saya bisa berbagi, bisa menguatkan sesama caregiver mungkin yang masih ODS mereka mungkin yang masih berat atau baru awal-awal mengalami schizophrenia, saya bisa memberikan kekuatan bagi mereka, bisa menolong dengan kata memotivasi supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tetap semangat walaupun memang berat awal-awalnya mereka berjuang. Jadi ya itu peran KPSI sangat berat. Kita juga bisa menolong misalnya mahasiswa mengadakan penelitian, kalau mereka membutuhkan kita tetap bersedia. Jadi peran KPSI itu dibilang ya udah nggak bisa terpisahkan lah, dan sampai sekarang saya dan suami saya jadi volunteer di KPSI. Gitu Mbak. Ya. Baik, Kak Uli, terima kasih. Yang selama ini saya lihat juga ini Kak Uli sama Mas Iman pasangan yang luar biasa ya, menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh sukacita di mana Mas Iman juga masih masih minum obat dengan rutin, tapi tidak menjadi beban atau bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan baik ya Kak ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk Mas Ruby dan Kak Uli ya.
bergantian aja mungkin dari Mas Ruby dulu. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan nih kepada para peserta webinar kita untuk kali ini? Untuk Mas Ruby dulu silakan. Pesan-pesannya apa? Nah, karena ini tentang pulih dari skizofrenia ya, buat keluarga dan juga ODS, ODGJ yang lain, pulih itu ada tergantung dari 2 hal ya, mungkin juga 3 hal atau yang ada yang lain, tapi yang 2 hal saja, bahwa pulih itu dari kesadaran dan juga dari penerimaan. Kesadaran itu tumbuh dari ODS atau DGJ, sedangkan penerimaan itu tumbuh dari keluarga besar atau lingkungan terdekat di mana ODS ODGJ tinggal. Jadi pulih tidak hanya berupa kepatuhan kita kepada terapi pengobatan, tapi pulih juga relasi sosialnya juga pulih. Jadi seandainya hanya obatnya saja yang terus-menerus ditekuni tanpa memulihkan relasi sosial, itu nanti selalu ada trigger atau selalu ada pencetus untuk kemungkinan kekambuhan terjadi. Jadi perlu juga diupayakan pulih secara sosial. Nah, ini peran dari keluarga, memberi dukungan, memberikan belajar terus-menerus tentang apa itu gangguan jiwa, peran apa yang bisa diambil oleh keluarga, dan juga apa saja yang perlu bisa dipelajari lagi oleh ODS atau DGJ. Karena kehidupan itu kan berjalan terus ya, dan selalu ada tekanan, selalu ada masalah yang kemungkinan bisa menjadi pemicu. Jadi perlu berjalan bersama, baik ODS dengan keluarganya, untuk mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan timbul, dan juga tetap tekunlah berobatnya. Jangan seperti pengalaman saya dulu, merasa sudah baik sebentar, berobatnya berhenti, nah itu resiko kekambuhannya besar. Jadi tidak berobatnya berjalan, tapi pemulihan sosialnya juga berjalan, terutama dengan orang-orang terdekat di kehidupan kita. Itu saja, Mbak Fei. Ya, terima kasih Mas Ruby. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua. Sekarang lanjut ke Kak Uli, Kak. Gimana pesan-pesannya buat para peserta webinar kita? Pesan saya untuk teman-teman peserta yang mengikuti webinar siang hari ini, saya pesannya dari sudut caregiver ya, karena tadi Mas Ruby udah dari penyintasnya. Saya cuma mau bilang, ya tetap semangat, itu aja, jangan putus asa. Mungkin caregiver sekarang ini mungkin boleh dibilang lebih beruntung dibanding mungkin suami saya dengan keluarganya dulu sebagai caregiver, yang maksudnya informasi tentang kesehatan jiwa itu sekarang kan mudah didapatkan yang melalui internet, zaman digital sekarang gitu loh. Jadi untuk pengobatan juga BPJS udah ada yang mengcover obat-obatannya gitu loh. Coba teman-teman semua bandingkan dulu, suami saya kurang lebih 35 tahun yang lalu belum ada BPJS, harus bayar sendiri, betapa berat gitu keluarga mereka untuk mendapatkan pengobatan. Jadi mungkin saya bukan mau membandingkan, tapi ini suatu ini oh ternyata saya masih lebih bersyukur sekarang ini kan sudah boleh dibilang banyak kemudahan dalam berobat, obat-obatannya banyak sudah di cover BPJS gitu loh. Jadi banyak informasi yang kita dapatkan mudah gitu loh. HPSI sudah ada untuk tempat untuk konsultasi untuk apa gitu loh. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Perjuangan memang masih panjang, dan mungkin saat ini teman-teman caregiver mungkin masih berurai air mata ya untuk mendampingi ODS-nya, mungkin ODS-nya masih belum taat, belum patuh untuk minum obat. Ya, dengan usaha dan doa pasti ada harapan. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Uli. Jadi intinya tetap semangat semuanya, tetap mencari pertolongan, jangan malu-malu, penyakit ini bisa pulih ya kita. Jadi bukan aib, sama seperti penyakit lainnya gitu, segera pergi ke dokter atau ke tenaga ahli kesehatan terdekat. Mungkin Dokter Sati ada yang mau ditambahkan sedikit secara singkat, Dok? Pesan-pesannya buat kita semua secara singkat, silakan, Dok. Pesan-pesannya kembali lagi dengan judul itu ya.
skizofrenia bisa pulih dan berdaya gitu loh dengan penata laksanaan yang tepat gitu loh. Jadi penataan bukan karena obat juga, tapi dukungan keluarga, rehabilitasi psikososial, segala macam. Jadi semua kegiatan yang bisa kita upayakan untuk membantu seseorang untuk pulih dan berdaya seperti itu. Dan seperti Mbak Fe bilang, skizofrenia ini selama ini kita nggak tahu ya bagaimana menanganinya. Tapi sekarang semakin ke sini kita lihat kok banyak kemajuan. Tadi cerita dari Mbak Kak Dame, dari Mas Ruby itu memberikan contoh ya bahwa pemulihan yang luar biasa loh Mas Ruby itu sama Mas Iman gitu loh. Lihat Mas Ruby bisa menghidupi kedua anak, bekerja dengan baik sampai sekarang. Itu kan contoh yang baik gitu loh. Jadi tidak ada lagi alasan ya orang dengan skizofrenia kesurupan lah, apalah itu. Buktinya itu bisa gitu loh. Jadi itu contoh gitu. Kalau kita masih kalau kita nggak, saya mau ngomong apa lagi? Ada bukti kok, bukti nyata gitu loh. Jadi kalau kita masih ini berarti kita yang denial, masih hidup di zaman batu kali ya, masih menganggap bahwa skizofrenia itu masih ini. Padahal lihat lah, ada Mas Iman, ada Mas Ruby yang contoh nyata, bukti otentik gitu loh, yang bisa dijadikan contoh gitu sebagai inspirasi. Saya sendiri kagum dengan Mas Iman dan Mas Ruby. Saya melihat setiap hari mereka berjuang dengan segala dan memberikan kontribusi dan berdampak sangat luar biasa dan optimal dalam kehidupannya. Itu bukti pulih. Itu contohnya. Itu sih Mbak dari saya. Semoga ini bisa dijadikan apa ya Mas pemahaman itu yang take home message dari acara ini hari ini gitu. Ya, ya baik Dok. Terima kasih. Selanjutnya kita mau tanya jawab nih untuk Mas Ruby dan Kak Uli ya. Dari peserta webinar ada 2 orang. Silakan bertanya langsung untuk Kak Uli atau Mas Ruby. Silakan, ada yang mau bertanya? Di chat ada Mbak Fe. Pertanyaan. Dari Mbak Mutia nih, Mbak Mutia Aprilianti ya. Mungkin saya bacakan aja ya. Adik saya sudah didiagnosa beberapa tahun dan rutin berobat. Nah, tapi dia masih tidak percaya kalau dia itu sakit gitu. Bagaimana ya cara menyadarkan dia untuk rutin minum obat? Karena dia masih sering marah-marah juga gitu. Mungkin Mas Ruby dan Kak Uli silakan dijawab bergantian. Boleh, Mas Ruby dulu. Bagaimana ya? Kalau rutin minum obat itu boleh ya terus jalan. Kalau masih kondisi marah-marah, itu mungkin interaksi dia dengan lingkungannya, di mana dia masih kondisi tidak merasa sakit. Saya juga sebenarnya tidak merasa sakit, tapi masih memerlukan pengobatan, bahwa itu bagian dari kebutuhan hidup kita untuk sekedar minum vitamin atau apa gitu. Jadi kalau memang tidak merasa sakit, sebagian besar orang sampai saya juga dulu tidak merasa sakit. Tapi tentang interaksi dengan lingkungannya yang mungkin dia berharap terlalu banyak untuk keluarga atau lingkungan baik terus sama dia. Jadi ada semacam keinginan yang terlalu berlebihan dari ODS-nya Mbak tadi gitu. Mbak Uli? Kak Uli mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin kembali ya ke individu masing-masing ya. Jadi kalau Mas Iman dulu mungkin dia juga pernah merasa tidak sakit, dia juga pernah merasa tidak membutuhkan obat gitu loh. Jadi tapi seiring dengan maksudnya dia pernah bekerja, setelah dia bekerja nggak minum obat, kambuh lagi. Ya berulang-ulang, akhirnya dia tidak punya jenjang karir gitu loh. Jadi ada satu titik bagi dia untuk titik di mana dia memiliki insight yang baik, ternyata obat itu memang kebutuhan dia gitu loh. Dia membutuhkan obat itu, jadi dia tidak boleh putus dengan obat ini, karena dengan obat inilah dia bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi dia sendiri yang memiliki insight itu, dia sendiri yang memiliki diri yang baik. Akhirnya dia memutuskan, oh berarti memang saya membutuhkan obat, saya nggak boleh putus obat, karena memang kalau dia tidak minum obat, dia yang merasakan sendiri bagaimana nggak enaknya gitu loh. Sampai sekarang, padahal dokternya sendiri ibarat penjahat, dia sebenarnya udah dapat remisi gitu loh, udah boleh bebas dari obat, tapi itu tidak dilakukannya, dia tetap minum obat. Karena apa?
dia merasakan bagaimana nggak enaknya kalau tidak minum obat itu. Kalau waktu kambuh bagaimana, pokoknya dia yang merasakan gitu loh. Jadi ya saya hanya bisa berbicara ya dari sudut suami saya ya, karena emang setiap orang, karena dokter Sakti juga bilang setiap individu beda-beda ya. Ada yang memiliki diri yang baik, ada mungkin yang merasa lama, jadi tapi perjuangannya lama ya. Suami saya juga pada titik mungkin setelah umur 40 tahun baru dia memiliki kesadaran itu sendiri, setelah orang tuanya meninggal, setelah kakak-kakaknya menikah, terus dia punya kesadaran nanti suatu saat mereka udah meninggalkan aku, siapa yang ngurus aku kalau bukan diriku sendiri gitu. Akhirnya dia punya kesadaran itu, sampai sekarang dia tetap minum obat. Jadi kembali ke individu lagi gitu, ke diri masing-masing kembali lagi gitu. Oke, Tapi baik. tetap privat juga harus mengingatkan gitu kalau dia memang butuh obat. Oke, baik Kak Uli. Terima kasih untuk jawabannya Kak Uli dan Mas Ruby. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk Mbak Mutia Aprilianti. Kak Uli, Mas Iman minum obatnya apa ya sekarang Kak? Kalau boleh tahu. Risperidon. Oh, Risperidon. Ya sekali waktu malam doang. Dan dia saya udah nggak pernah ngingetin lagi, kamu udah minum obat belum? Enggak. Dia udah tahu itu ya ibarat vitamin yang harus dia konsumsi tiap hari gitu loh. Oke, ya baik Kak. Oke, selanjutnya silakan bertanya dengan secara langsung untuk Mbak Christina Andriandi. Silakan ditanyakan mau ke Mas Bagus, Mas Ruby dan Kak Uli, silakan. Mbak Christina. Mbak Christina belum ada suaranya nih, belum terdengar. Halo, selamat siang. Selamat siang, silakan Mbak Christina ditanyakan ke Kak Uli atau ke Mas Ruby ya. Terima kasih kesempatannya. Saya caregiver. Saya ingin tahu ada efek-efek IPS-nya ya, ada efek samping obat itu yang biasanya yang ODGJ nggak suka gitu loh, seperti mulut kering, kemudian apalagi kalau sampai mata ya, bolak-balik gitu. Itu yang biasanya nggak suka dan kemudian memutuskan berhenti minum obat. Itu gimana caranya supaya gimana ya? Efek seperti itu apa bisa gimana menanggulanginya seperti itu loh, Pak. Mungkin seperti itu aja, mungkin efek-efek samping obatnya itu loh. Ya, terima kasih. Oke, boleh dijawab mungkin dengan Mas Ruby dulu. Memang obat yang seperti itu, kalau yang saya tahu, sepertinya tuh kalau minumnya haloperidol ya. Jadi ada efek samping yang kayak ngeces terus atau mulut kering. Itu ada pasangan obatnya yaitu THP atau Heximer. Saya juga minum haloperidol dan dibantu THP dan Heximer. Dulu juga saya mengalami seperti itu, kepala berat atau mulut kering atau bagaimana nggak nyaman banget gitu. Jadi setelah ditambahkan dengan Heximer, baru agak biasa lagi gitu. Walaupun nggak terlalu hilang banget, tapi jadi biasa lagi. Mungkin ada obat yang perlu ditambahkan juga, Mbak. Keluhan seperti itunya disampaikan ke dokternya bahwa ini kok seperti gini, mata sering kelihatan putihnya atau mulut kering atau kalau sekarang juga gampang ngeces atau gimana gitu. Ada yang obat yang kurang sepertinya. Kalau yang saya tahu, saya juga minum obat haloperidol lalu ditambahkan dengan Heximer atau THP. Oke, Kak Uli mungkin ada tambahan? Oh, ini karena masalah obat, saya kembali ke ini aja, ke dokter Sakti yang menjelaskan masalah obat-obatan. Siap, Kak Uli. Jadi kalau tentang itu tadi memang ada namanya itu apa ya, EPS ya, extrapyramidal syndrome. Itu memang efek samping dari obat antipsikotik generasi pertama, misalnya chlorpromazine, haloperidol dan trifluoperasin. Ya, obat ini itu kan menghambat dopamin ya di otak ya. Tapi kita tahu dopamin itu banyak reseptornya gitu loh. Nah, ketiga obat ini ya dia memblok semua reseptor dopamin. Padahal sebenarnya yang harus diblok itu adalah dopamin yang spesifik yang mempengaruhi kondisi halusinasi dan waham gitu loh.
Nah, karena memang chlorpromazin, haloperidol, dan trifluoperasin ini bekerjanya dia memblok semua dopamin, maka dia juga memblok reseptor dopamin itu yang berfungsi untuk kelenturan pergerakan kita gitu loh. Jadi dia nggak selektif lagi, semua diblok sama dia, akhirnya apa? Kaku. Jadi sebenarnya yang nggak perlu diblok sama dia gitu loh. Ya, itu yang membuat terjadinya EPS itu gitu loh. Kaku-kaku, matanya sampai ke atas mendelik-delik seperti itu. Itu pun memang itu sangat tidak nyaman ya, karena saya lihat juga itu beberapa kali itu satu kondisi yang sangat tidak nyaman, dan itu membuat pasien itu yang membuat pasien akhirnya nggak mau minum obat gitu loh, karena aku diobatin kok malah jadi seperti ini. Nah ini sebenarnya perlu dijelaskan dari awal sebelum memberikan obat kepada pasien. Saya selalu jelaskan bahwa obat ini punya efek samping seperti ini. Biasanya kalau rawat jalan saya akan kasih obat pendamping seperti Mas Ruby tadi, trihexyphenidyl, ya itu akan membantu untuk meredakan kondisi seperti itu. Jadi kita jelaskan. Nah kita jelaskan juga kalau jadi apa-apa seperti ini itu bisa efek samping dari sini. Makanya saya kasih obat ini ya. Kalau ternyata memburuk juga, segera datang ke IGD. Kita akan kasih obat yang lebih baik lagi, gitu loh. Jadi berikutnya, sebenarnya, kalau memang timbul seperti itu, silakan komunikasikan dengan dokternya untuk memberikan obat yang sesuai. Karena obat antipsikotik sekarang, generasi 1, 2, 3 itu ada. Ya. Jadi kalau memang dia sensitif dengan obat-obat generasi pertama, kita akan pilihkan generasi kedua dan ketiga yang sesuai. Dan generasi kedua, ketiga itu ada loh di BPJS. Bahkan rumah sakit saya yang terpencil ini ada itu semua gitu loh. Jadi pilihan obat itu ada. Ya. Dan kemarin juga saya pernah punya pasien seperti itu, jadi saya ganti dengan generasi kedua. Tapi ternyata dia nggak cocok generasi kedua gitu loh. Karena apa? Wahamnya muncul lagi, dia masih dikejar-kejar, mau dibunuh. Dia cocoknya dengan haloperidol. Akhirnya saya tambahin dengan apa? Pemberian trihexyphenidyl. Ya terpaksa, dia cocoknya dengan itu gitu loh. Jadi komunikasi lagi sebenarnya. Ya, jadi komunikasi untuk membantu para, seringkali yang terjadi adalah ketika apa, komunikasi kita terputus kan, jadi pasien dan keluarga tidak mendapat informasi yang memadai terkait bagaimana pengobatan ini, gitu ya. Semoga bisa membantu ya, Mbak Christine. Oke, ya terima kasih pencerahannya, Dokter Sati. Mudah-mudahan cukup jelas ya penjabarannya dari Mas Ruby, Kak Uli, dan Dokter Sati. Selanjutnya, pertanyaan langsung lagi nih dari Mbak Diana. Satu pertanyaan lagi dari Mbak Diana, silakan. Sambil menunggu, untuk peserta webinar kita sambil mengisi ya daftar hadirnya ya, teman-teman. Jangan lupa diisi daftar hadirnya di link yang sudah disediakan. Oke, Mbak Diana silakan diajukan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Tadi saya sebetulnya agak berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya yang masalah dia tidak mau mengakui kalau dia ada penyakit gitu ya. Nah, terus tadi dari jawaban dari Mas Ruby bahwa mungkin pengharapan dia ke keluarga itu terlalu banyak. Nah, itu terus terang adik saya ODS sudah hampir 10 tahun. Dia sempat lari kemana-mana dan pada akhirnya memang karena memang agresif, akhirnya memang kita masukin dari keluarga ke semacam kayak panti rehabilitasi. Tapi memang sampai sekarang dia masih tetap merasa bahwa dia tidak kenapa-napa gitu, dia tidak sakit gitu. Nah, saya mungkin karena kita memang orang awam dari keluarga, kita berusaha menjelaskan apa yang terjadi sehingga dia memang memerlukan kesadaran dan dianya juga tidak, maksudnya masih merasa dia baik-baik aja, itu apakah akan berpengaruh ya? Dan karena kalau dari dokter, dari keluarga sudah memberikan pengarahan atau info bahwa dia memang ada penyakit, tapi dia memang kayak semacam denial gitu. Apakah tidak ada cara lain ya? Karena bagaimanapun juga kan saya sadar kalau misalnya dari pasiennya sendiri tidak mau mengakui atau sadar itu kan itu tidak akan berpengaruh pada proses penyembuhan dia gitu. Itu sih ada cara lain nggak gitu? Karena memang kan semua balik ke dianya sendiri dan kita dari keluarga udah ngasih pengarahan, dari dokter juga pengarahan, bahkan waktu itu dari psikolognya juga, tapi dia tetap merasa dia baik-baik aja gitu. Itu aja sih, terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Diana. Silakan, ada yang mau menjawab duluan? Mbak Uli aja. Oli? Ya, saya nggak bisa ngasih ini. Kayaknya lebih ini ke Mas Ruby deh. Karena kan ini masih denial gitu loh, yang masih belum menerima. Gimana? Loh? Atau bisa dibantu dokter aja yang jawab? Bisa saja. Mas Ruby? Silakan Mas Ruby. Ya, saya sih mengukur dengan pencapaian saya di usia yang sekarang itu semestinya sudah bisa saya lakukan. Apakah saya masih kurang ataukah saya itu. Jadi saya mengukur pada tahapan mana seharusnya saya berada gitu. Pada sisi tanggung jawab apa seharusnya saya sudah mencapai sesuatu. Kadang-kadang saya juga berpikir bahwa saya ada banyak ketertinggalan. Barangkali itu juga jadi pencetus depresi atau pencetus emosi juga karena ada rasa iri, ada rasa bahwa saya tidak mencapai sesuatu di tahapan usia saya gitu. Jadi mungkin perlu diangkat di usiamu yang sekarang, di usia yang sekarang ini semestinya oke lah kita mesti udah sampai di sini loh. Kalau kita belum sampai di sini, yuk kita sama-sama kita usahakan untuk sampai di tahapan ini gitu. Kebiasaan apa yang misalnya ODS kurang, tapi dibantu oleh keluarga, yuk kita kerjakan sama-sama supaya apa yang sekarang kamu mestinya sudah bisa dicapai, kita capai secara bersama-sama. Jadi kayak seperti kolaborasi gitu, cara mengukur dirinya. Mungkin saya seperti itu, Dr. Sati. Oke, terima kasih Mas. Tadi gimana? Ya, pertanyaannya apa Mbak Fe? Masih denial gitu loh, masih nggak Oh, mau. denial. Ya. Nah, ini yang susah. Kalau denial ini ya yang tantangan yang paling utama sih sebenarnya. Mungkin kenapa denial ya karena dia belum memang mencapai ini ya, taraf remisi ya. Jadi mungkin ini perlu disampaikan ke dokternya juga, dok, ternyata ini keluarga saya belum ini loh, masih ini gitu loh. Karena kalau dengan salah satu tanda dia remisi, denialnya hilang. Seperti Mas Ruby bilang, dia tahu, Mas Iman juga kan ngomong bahwa dia nggak mau lagi kambuh, nggak enak loh kambuh itu gitu loh. Jadi sih dia terus bahwa aku tahu yang sekarang ini jauh lebih enak dibanding dulu aku sakit gitu loh. Nah itu yang membantu dia gitu. Nah sekarang dia masih denial itu ya akan memang tantangan terbesar. Mungkin lebih banyak lagi kita ajak kan ada KPSI sebenarnya. Kenapa tidak datang ke KPSI untuk bergabung kan? Jadi lihat situasi seperti apa gitu loh. Jadi seperti share bahwa sebenarnya mungkin juga karena apa? Karena stigma juga bisa kan. Dia tahu memang skizofrenia gitu loh. Tapi dia berpikir aku nggak segitunya kok gitu loh. Dia berpikir bahwa skizofrenia itu adalah sesuatu yang sangat buruk dan udah nggak ada harapan lagi gitu loh. Mungkin karena dia juga belum melihat contoh pemulihan yang nyata seperti Mas Ruby dan Mas Iman ya gitu loh. Jadi kalau kita menunjukkan bahwa ada loh orang dengan skizofrenia itu bisa pulih dan ternyata hasilnya luar biasa, itu kan membuka dia. Oh ternyata ketika aku dikatakan skizofrenia bukan berarti hidupku berakhir gitu loh. Aku masih bisa kok gitu loh. Mungkin teman-teman Mas Bagus pernah tahu Daniel Fisher nggak Mas? Yang di Amerika. Itu Daniel Fisher adalah psikiater yang juga seorang penderita skizoafektif. Ya. Ya, yang sekarang jadi anggota ini ya Mas ya. Kalau Mas pernah dengar anggota yang jadi dewan penasehat apa gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu pemulihan yang sebenarnya gitu. Dia dengan ODGJ, ODS, tapi dia bisa jadi ini yang memang bisa membuktikan bahwa itu bisa dia pulih, dia berfungsi gitu. Nanti teman-teman bisa lihat ya Daniel Fisher namanya psikiater di Amerika Serikat yang selalu saya lihat bahwa dia memang sudah sangat luar biasa gitu. Nah itu mungkin karena yang kenapa dia denial. Pertama mungkin karena dia belum mendapat terapi yang efektif. Yang kedua dia tahu dia sakit, tapi dia berpikir bahwa sakitnya itu tidak akan membuat dia malah semakin terpuruk, tidak akan jadi apa-apa. Nah itu yang perlu kita luruskan sebenarnya. Itu sih menurut saya ya. Ya mungkin saya tambahkan dikit dok. Kalau masalah denial itu memang masalah utama penghambat pemulihan. Nah untuk bagaimana untuk menghapus denial ini,
ya harus dengan edukasi, edukasi dan edukasi gitu. Jadi memang harus demikian gitu caranya. Kita memulai edukasi dari cara-cara yang persuasif. Kadang-kadang keluarga pasien tuh sampai mau ngajak konsul tuh agak sedikit dibohongin gitu. Misalnya kita ajak jalan-jalan, kemudian mampir ke rumah sakit. Nah, kadang hari ini kita bujuk nggak mau, besok kita bujuk konsul lagi. Nah, itu memang udah dinamika kita sebagai keluarga pasien gitu. Tapi kita harus terus-menerus dan nggak boleh bosan. Kalau dia sampai kita bujuk nggak mau, ya kita pasrah. Sampai kita tunggu sampai dia misalnya mengalami gejala kekambuhan, ya mau nggak mau kita bawa rawat inap lagi. Dan itu kadang harus berulang-ulang, berkali-kali masuk rawat inap ke rumah sakit. Saya kasih tipsnya mungkin kalau keluarga pasien ya pada saat kambuh direkam aja lah. Nanti kalau dia udah mulai membaik pas dirawat, nanti kita tunjukin nih kemarin nih kamu kalau kambuh kayak gini karena kamu nggak minum obat misalnya. Nah, baru dengan begitu dia kadang-kadang awal-awal masih menyangkal juga, bukan saya itu kayaknya gini. Tapi setelah dia perhatikan kan, akhirnya lama-lama dia ngaku. Kadang-kadang rawat inap itu ada shock terapinya juga, ada dampaknya juga dalam pemulihan. Karena dari situ kita bisa mengedukasi tentang proses kekambuhan tersebut. Banyak juga pasien ya, bahkan ada statistiknya itu beberapa kali kambuh, rawat inap, baru dia akhirnya menerima kondisinya dia bahwa dia butuh pengobatan rutin. Gitu. Jadi ini bukan perjalanan yang mudah, jatuh bangun, dan saya tahu itu berat, tapi sesuatu yang harus kita lalui bersama gitu. Jadi bukan cuma mengharapkan ODS-nya pulih aja, tetapi ya memang harus melalui proses seperti itu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Penjabarannya, dokter. Gitu. Mas Bagus juga, Mas Ruby, Kak Uli. Selanjutnya, kita ada pengumuman door prize ya untuk peserta webinar kita nih yang beruntung hari ini. Saya bacakan Nurul Hidayah, Irana Astuningsih, Sasa, Jessica Margareta, Dian Septiani, Aris Syabana, Melva, Mutia, Christina, dan Diana. Untuk 10 orang yang beruntung mendapatkan door prize berupa kaos KPSI, nanti dikirimkan ke alamatnya masing-masing ya, nanti dihubungi oleh tim kami. Demikian acara webinar kita pada hari ini, sesi ketiga dari rangkaian webinar KPSI. Mohon peserta sebelum meninggalkan webinar untuk mengisi survei ya, pemahaman materi sebelum mengikuti webinar dan sesudahnya. Lalu mengisi form absen untuk pemberian sertifikat elektronik. Ya, jangan lupa diisi absennya di akhir sesi ini. Sampai jumpa pada webinar kita seri selanjutnya, seri keempat. Semangat, tetap semangat semuanya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Fe. Dokter, Kak Uli, Mas Bagus, Mas Ruby. Terima kasih juga untuk tim IT-nya KPSI. Sama-sama. Foto bareng dulu untuk para panelis, kita foto bareng dulu. Oke, foto bareng dulu kita ya.